Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1111, Iblis Dunia Kekacauan menuju domain kekacauan Raja Pembunuh Dewa dan kelompoknya baik-baik saja, setelah menyaksikan Yang Xiaotian melahap roh formasi. Namun bagi Aurui dan 10 anak buahnya, ini adalah pertama kalinya mereka melihat jiwa bela diri Yang Xiaotian melahap roh formasi secara langsung, membuat mereka semua tercengang. Setelah itu, Yang Xiaotian tinggal di benua naga leluhur selama setengah tahun. Selama setengah tahun ini, selain mengonsumsi buah surgawi untuk pengembangan utamanya terhadap beberapa tubuh surgawi, ia juga terus melahap esensi naga dari mutiara naga-naga primordial, mempraktikkan teknik naga awal kuno. Teknik naga awal purba miliknya, meskipun telah menembus 19 lapisan, kekuatannya akan berlipat ganda jika ia dapat menembus lapisan ke-20. Terlebih lagi, jika teknik naga awal purba miliknya berhasil menembus lapisan ke-20, dipadukan dengan tubuh surgawi naga purba miliknya, maka tubuh surgawi naga purba miliknya akan menjadi lebih kuat. Selain berkultivasi, Yang Xiaotian juga mengumpulkan para leluhur dan pemimpin klan dari berbagai klan panjang di benua naga leluhur untuk membahas pengembangan klan. Akibat jatuhnya naga primordial, klan-klan ini tercerai-berai bagaikan pasir dan tak dapat bersatu, melemahkan kekuatan benua naga leluhur. Kini setelah Yang Xiaotian menjadi pemimpin baru klan panjang, ia tentu harus mengubah situasi ini. Meskipun hanya setengah tahun, di bawah pengaruh Yang Xiaotian, berbagai klan panjang di benua naga leluhur perlahan-lahan bersatu. Situasi yang sebelumnya terpecah-pecah telah berubah secara fundamental. Dipercaya bahwa setelah beberapa puluh ribu tahun, kekuatan benua naga leluhur akan meningkat secara signifikan. Namun, aspek yang paling penting untuk peningkatan kekuatan klan panjang di benua naga leluhur adalah tetap sumber daya budidaya. Meskipun benua naga leluhur memiliki banyak sumber daya, banyak klan yang memperebutkannya, sehingga banyak sumber daya yang belum dikembangkan. Oleh karena itu, Yang Xiaotian memutuskan untuk membiarkan berbagai klan mengembangkan sumber daya yang belum dimanfaatkan ini bersama-sama dan membagikannya. Selama setengah tahun ini, saat Yang Xiaotian mengolah dan mengubah klan Long, ia juga meminta klan tersebut membantunya mengumpulkan informasi tentang api surgawi kekacauan. Namun, tidak ada kabar tentang api surgawi kekacauan. Sebaliknya, mereka mengetahui bahwa klan Dewa Makanan dan Sekte Iblis Dunia Bawah telah pindah secara massal. Apakah mereka pergi ke Chaos Domain? Yang Xiaotian terkejut. Ya, bukan hanya klan Dewa Makanan dan Sekte Iblis Dunia Bawah, bahkan Iblis Dunia Kekacauan pun telah pergi ke domain kekacauan, kata Aurui. Yang Xiaotian mengangguk. Adalah hal yang biasa bagi klan Dewa Makanan dan Sekte Iblis Dunia Bawah untuk pergi ke domain kekacauan, begitu pula Iblis Dunia Kekacauan. Jadi, apakah Putra Kekacauan juga pergi ke domain kekacauan? Tampaknya berita kematian leluhur setan darah surga perak di tangan Meng Bingsue telah membuat Si Tianlong dan setan dunia kekacauan ketakutan, sehingga mendorong mereka melarikan diri dari wilayah surgawi. Bagaimana dengan klan bayangan surgawi? Tanya Yang Xiaotian. Leluhur bayangan surgawi telah memimpin klan bayangan surgawi kembali ke pengasingan, jawab Aurui. Mereka tidak pergi ke domain kekacauan, tetapi mereka telah bersembunyi begitu dalam sehingga kita tidak dapat menemukan lokasi mereka. Tidak dapat dilacak. Kalau begitu kita lanjutkan pencarian. Tatapan Yang Xiaotian dingin. Klan bayangan surgawi mungkin telah kembali bersembunyi, tetapi siapa yang tahu kapan mereka akan muncul kembali untuk menimbulkan kekacauan. Bagaimanapun, ia harus membasmi dan melenyapkan mereka. Bahkan jika dia tidak menghancurkan seluruh klan bayangan surgawi, dia harus memusnahkan leluhur bayangan surgawi, pemimpin klan bayangan surgawi, dan anggota tingkat tinggi klan bayangan surgawi. Jika orang-orang seperti leluhur bayangan surgawi mati, klan bayangan surgawi tidak akan mampu lagi membuat gebrakan. Ada kabar tentang Master Dewa Penguburan? Tanya Yang Xiaotian dengan suara berat, mengingatkannya pada Master Dewa Penguburan. Aurui menggelengkan kepalanya dan berkata, ada yang bilang kalau Master Dewa Penguburan pergi ke domain kekacauan bersama Iblis Dunia Kekacauan dan yang lainnya. Ada juga yang bilang kalau Master Dewa Penguburan sudah pergi ke neraka. Yang Xiaotian merenung. Dia selalu merasa bahwa ada hubungan antara Master Dewa Penguburan dan Dewa Neraka. Oleh karena itu, sang pengubur dewa mungkin telah pergi ke neraka. Pihak lain pergi ke neraka, bukan hanya untuk menghindari Meng Bingsue. Yang Xiaotian telah menghabiskan beberapa hari lagi di benua naga leluhur sebelum berangkat bersama Meng Bingsue dan Raja Pembunuh Dewa menuju benua leluhur iblis.
Sekarang, dengan sekitar 90 tahun tersisa sebelum larangan jalan surgawi melemah, waktu menjadi hal yang terpenting, dan dia perlu memahami susunan 3.000 dewa iblis bawaan yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Kekacauan dengan segera. 90 tahun, pikir Yang Xiaotian dengan hati yang tegang. Di bawah pengawalan penuh hormat dari Aorui dan yang lainnya, Yang Xiaotian mengemudikan perahu Hanhai dengan sekuat tenaganya, melaju menuju benua leluhur iblis bersama Meng Bingsui dengan seluruh kekuatan mereka. Memahami 3.000 dewa iblis bawaan milik Chaos Demon Lord bukan hanya tentang meningkatkan kekuatan iblisnya sendiri. Air suci Dao Surgawi yang diperolehnya dari pertempuran di Gunung Dao Surgawi telah habis dalam pertempuran di puncak langit yang terputus dan kini ia tidak lagi memiliki air suci Dao Surgawi. Tanpa air suci Dao Surgawi, akan sulit bagi tubuh surgawi Dao Surgawinya untuk menembus hingga 20 kali lipat dalam jangka pendek. Setelah tiba di benua leluhur iblis, Yang Xiaotian tidak membuang waktu untuk bergegas menuju rumah gua penguasa iblis kekacauan. Saat melewati tebing penguburan dewa, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya membuat jalan memutar khusus ke tebing tersebut. Akan tetapi, tebing penguburan dewa kini kosong melompong, hanya tersisa makam-makam sunyi, dan semua mayat hidup telah lenyap. Yang Xiaotian pergi ke tempat di mana ia sebelumnya bertemu Gaun Hen dan memasuki ujung tebing penguburan dewa. Di sana ia menemukan istana yang digunakan oleh Master Penguburan Dewa untuk kultivasi terpencil. Istana itu kosong, semuanya telah diambil oleh Master Dewa Pengubur, hanya menyisakan batasan di seluruh tanah. Meng Bingsui melepaskan gelombang es dan salju, menghancurkan semua batasan Master Dewa Penguburan. Setelah meninggalkan Burying God Cliff, Yang Xiaotian dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Chaos Demon Lord's Cave Mansion. Setibanya di Chaos Demon Lord's Cave Mansion, Hellsword segera terbang menuju Blood Pool di istana belakang untuk terus menyerap saripati darah. Esensi darah dari kolam darah juga merupakan sumber daya kultivasi yang langka dan berharga bagi Raja Pembunuh Dewa, Iblis Tua Berambut Merah, dan yang lainnya, yang mulai berkultivasi di sekitar kolam tersebut. Meng Bingsui malah pergi ke aula depan untuk mengamati rune di dinding batu di samping aula. Rune-rune ini ditinggalkan oleh Chaos Demon Lord, sangat dalam, dan saat Meng Bingsui mempelajarinya, dia sepertinya teringat sesuatu. Yang Xiaotian berdiri di depan pilar Dewa Iblis, mulai memahami Dewa Iblis ke-501. Terakhir kali, sebelum menerobos ke alam Raja Surgawi, Yang Xiaotian sangat sulit memahami Dewa Iblis ke-501, dan ia pun menyerah. Kali ini, semuanya jauh lebih mudah. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Yang Xiaotian telah memahami Dewa Iblis ke-501 dan kemudian memperoleh suapan pertama air suci Dao Surgawi. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiaotian terus memahami dengan kecepatan 10 Dewa Iblis per hari. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, dia telah memahami 200 Dewa Iblis. Akan tetapi, dimulai dari Dewa Iblis yang ke-1001, masing-masing Dewa Iblis dibentuk dari 300.000 rune Dewa Iblis, yang membuat pemahamannya jauh lebih sulit. Meski begitu, Yang Xiaotian masih berhasil memahami 5 setiap hari. 100 hari kemudian, ia telah memahami 500 lagi. Namun, dimulai dari Dewa Iblis yang ke-1501, masing-masing terdiri dari 400.000 rune Dewa Iblis, yang membuat pemahamannya menjadi lebih menantang. Yang Xiaotian hanya mampu memahami 1 per hari. Butuh waktu 500 hari baginya untuk memahami 500. Ketika Yang Xiaotian mencoba memahami Dewa Iblis 2001, dia merasa tidak mampu melakukannya setelah seharian penuh, sehingga dia pun menyerah. Lagi pula, waktu sudah mendesak, dan dengan hanya tersisa sedikit lebih dari 80 tahun hingga larangan jalan surgawi melemah, ia tidak perlu menghabiskan banyak waktu mempelajari arai 3.000 Dewa Iblis bawaan. Ia selalu bisa kembali dari domain kekacauan dan melanjutkan pemahamannya terhadap 1.000 Dewa Iblis yang tersisa nanti. Tepat saat Yang Xiaotian menghentikan pemahamannya tentang 3.000 Dewa Iblis bawaan, dia menerima pesan jimat surgawi dari mentornya, penguasa langit dan bumi, yang menyatakan bahwa ada berita tentang api surgawi kekacauan. Bab 1012, Keganjilan di Istana Kaisar Surgawi, Kaisar Surgawi yang sunyi. Gumam Yang Xiaotian setelah membaca pesan dari gurunya. Menurut gurunya, Kaisar Surgawi yang sunyi telah melihat api surgawi kekacauan dan mengetahui keberadaannya. Yang Xiaotian menyimpan pesan jimat dewa dari gurunya, saatnya mengunjungi Istana Kaisar Surgawi. Sebagai salah satu dari 18 Kaisar Surgawi di Istana Surgawi, dia juga harus bertemu dengan Kaisar Surgawi yang sunyi dan Kaisar Surgawi lainnya. Yang Xiaotian pergi ke aula dalam, dan setelah hari-hari di lahap pedang neraka dan Raja Pembunuh Dewa,
ki darah di kolam darah hampir seluruhnya terserap. Tuan Muda, Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya menghentikan kultivasi mereka ketika mereka melihat Yang Xiaotian masuk. Bagaimana perkembangan kultivasi kalian semua? Tanya Yang Xiaotian. Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya berdiri, dan iblis tua berambut merah berkata sambil tersenyum, kolam darah peninggalan Raja Iblis Kekacauan ini sungguh menyehatkan. Berkultivasi di sini selama 1 tahun sama nilainya dengan 100 tahun latihan keras. Sekarang seluruh tubuhku terasa segar, kepalaku tidak berat lagi, dan mataku tidak kabur. Mereka semua tertawa. Bersiaplah, kita akan segera menuju ke Istana Kaisar Surgawi, kata Yang Xiaotian. Beberapa saat kemudian, pedang neraka terbang keluar dari kolam darah dan kembali ke tangan Yang Xiaotian. Setelah melahap ini, api darah di tubuh pedang itu bahkan lebih menakjubkan, dan sebuah rune telah muncul di atasnya, meskipun rune itu samar dan tidak jelas apa sebenarnya itu. Entah mengapa, melihat rune ini membuat Yang Xiaotian teringat pada pola misterius yang ditinggalkan oleh Chaos Demon Lord. Menyimpan pedang neraka, Yang Xiaotian dan Meng Bingsui meninggalkan rumah gua Raja Iblis Kekacauan dan mengemudikan perahu Hanhai menuju Istana Kaisar Surgawi. Sementara Yang Xiaotian bergegas menuju Istana Kaisar Surgawi, di dalam aula utama istana, Kaisar Surgawi Yang Sunyi, Kaisar tertinggi Tai Huang, Kaisar Surgawi Hanmeng, dan yang lainnya tengah mendiskusikan mundurnya klan Dewa Makanan ke domain kekacauan. Untung saja kita tidak bersekutu dengan klan Dewa Makanan saat itu, atau Istana Kaisar Surgawi kita mungkin juga terpaksa mundur ke domain kekacauan saat ini, gumam Kaisar Tai Huang. Kaisar Surgawi Hanmeng tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat gelisah, dialah orang yang sangat mendukung pembentukan aliansi dengan klan Dewa Makanan. Tepat seperti yang dikatakan Kaisar Tai Huang, untungnya mereka tidak membentuk aliansi dengan klan Dewa Makanan, atau nasib Istana Kaisar Surgawi mungkin akan sama dengan nasib klan Dewa Makanan dan Sekte Iblis Dunia Bawah, yang harus mundur ke domain kekacauan. Jika kita bersekutu dengan klan Dewa Makanan saat itu, Istana Kaisar Surgawi kita mungkin tidak akan punya kesempatan untuk mundur ke domain kekacauan. Kaisar Surgawi Yan menggelengkan kepalanya sambil berkata, nasib kita mungkin sama dengan klan Setan Darah Langit Perak. Berita tentang terbunuhnya leluhur Setan Darah dan para petinggi klan Setan Darah Langit Perak telah menyebabkan keterkejutan dan ketakutan di seluruh wilayah surgawi. Kini seluruh domain surgawi dipenuhi ketegangan saraf. Gadis es dan salju itu, apakah kita sudah menemukan asal-usulnya? Tanya Kaisar Surgawi Yang Sunyi dengan sungguh-sungguh. Kaisar Tai Huang merenung sebelum berkata, dia pernah menggunakan jari Dewa Penangkap Takdir sebelumnya, membuat banyak orang berspekulasi tentang hubungannya dengan penguasa takdir. Ada yang mengatakan dia adalah kakak perempuan senior atau adik perempuan penguasa takdir. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, bahkan ada yang mengatakan dia mungkin adalah master dari Destiny Dominator. Tuan Sang Penguasa Takdir, semua Kaisar Surgawi di aula besar terguncang. Siapakah penguasa takdir? Keberadaannya setara dengan penguasa langit dan bumi. Jika Meng Bingsui memang master dari Destiny Dominator, maka itu. Semua orang menelan ludah. Seharusnya tidak, Kaisar Surgawi Hanmeng terkekeh. Aku belum pernah mendengar bahwa penguasa takdir memiliki tuan. Jika Destiny Dominator punya tuan, itu pasti mengerikan. Ini hanya spekulasi semua orang. Benar atau tidaknya masih belum diketahui, kata Kaisar Tai Huang. Namun, kekuatannya yang sedingin es sungguh mengerikan. Ketika kekuatan sedingin es Meng Bingsui disebutkan, banyak Kaisar Surgawi hampir tidak dapat menyembunyikan rasa takut mereka. Tepat saat semua orang tengah berdiskusi, tiba-tiba aula utama Istana Kaisar Surgawi bergetar hebat, seakan-akan pedang ki yang dahsyat hendak meledak dari tanah. Akan tetapi, saat ki pedang melonjak, larangan susunan agung di aula utama Istana Kaisar Surgawi diaktifkan, secara paksa menekan ki pedang kembali ke bawah. Namun tepat setelah kekuatan terlarang dari Great Array berhasil memukul mundur ki pedang pun mencuat keluar lagi, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Raut wajah semua Kaisar Surgawi berubah drastis. Di bawah aula utama Istana Kaisar Surgawi, jauh di bawah tanah, terdapat formasi pedang Yin Yang sunyi. Awalnya, para Kaisar Surgawi telah mendirikan Istana Kaisar Surgawi di atas formasi pedang Yin Yang sunyi ini, berencana untuk memanfaatkan ki pedang Yin Yang-nya untuk menempa dao pedang mereka sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, formasi pedang Yin Yang sunyi ini secara bertahap melahirkan roh formasi. Terlebih lagi, kekuatan roh formasi naga iblis Yin Yang ini tumbuh semakin kuat,
sedemikian rupa sehingga kekuatan terlarang yang dibentuk bersama oleh para kaisar surgawi seperti kaisar surgawi yang sunyi sudah berjuang untuk menekan kekuatannya. Merasakan kekuatan dahsyat dari pedang Qi dari formasi pedang Yin yang di bawahnya, kaisar surgawi yang sunyi dan yang lainnya semua mengambil tindakan, memperkuat kekuatan istana kaisar surgawi. Dulu, selama mereka bertindak dan memperkuat kekuatan istana kaisar surgawi, Qi pedang dari formasi pedang Yin yang bawah tanah akan berhenti. Namun kali ini, sekuat apapun mereka memperkuat, itu sia-sia. Di bawah kendali naga iblis Yin yang itu, pedang Qi dari formasi pedang Yin yang bawah tanah terus meledak tanpa henti, mengguncang istana kaisar surgawi terus-menerus. Bukan hanya istana kaisar surgawi, tetapi seluruh gunung tempatnya berada bergetar, badan gunung mulai retak dan terbelah. Kejanggalan di puncak utama istana kaisar surgawi membuat kaisar muda Zhang Long dan Li Feng serta seluruh murid istana kaisar surgawi khawatir. Zhang Long, Li Feng, dan yang lainnya terbang ke aula utama satu demi satu, hanya untuk melihat bahwa tuan mereka, yang bekerja sama, tidak mampu menekan Qi pedang dari formasi pedang Yin Yang, dan wajah mereka menjadi pucat karena terkejut. Jika hal ini terus berlanjut, dikhawatirkan dalam beberapa hari, pedang Qi dari formasi pedang Yin yang bawah tanah akan sepenuhnya menerobos batasan aula utama istana kaisar surgawi. Pedang Qi dari formasi pedang Yin yang begitu mengerikan, jika berhasil menembus batasan, yang pertama menderita adalah murid-murid istana kaisar surgawi. Saat itu, semua murid istana kaisar surgawi akan binasa karena pedang Qi Yin Yang. Cepat, beritahu semua murid istana kaisar surgawi untuk mundur dulu. Suara kaisar surgawi yang sunyi terdengar agak cemas. Kekuatan pedang Qi dari formasi pedang Yin yang dikendalikan naga iblis Yin yang semakin kuat, dan mereka tidak dapat lagi menekannya. 3 hari, tidak, mungkin dalam 1 hari saja, pedang Qi dari formasi pedang Yin yang akan menerobos batasan istana kaisar surgawi. Saat suara mendesak dari kaisar surgawi yang sunyi bergema di seluruh istana kaisar surgawi, para murid di berbagai puncak istana kaisar surgawi semuanya terbang keluar dari gua tempat tinggal mereka dengan wajah penuh kepanikan, melarikan diri keluar. Namun, saat murid-murid istana kaisar langit hendak melarikan diri, tiba-tiba Qi pedang dari formasi pedang Yin yang menguat lagi, menyebabkan aula utama istana kaisar langit mengeluarkan suara gemuruh yang sangat keras dan menggelegar. Puncak utama tempat aula utama istana kaisar surgawi berada retak terbuka, memperlihatkan serangkaian retakan yang mengejutkan. Awalnya, retakan itu baik-baik saja, tetapi tak lama kemudian, retakan itu meluas dengan cepat. Ekspresi kaisar surgawi yang sunyi dan yang lainnya berubah drastis, perkiraan mereka salah. Pada tingkat ini, Qi pedang dari formasi pedang Yin yang akan menembus batasan istana kaisar surgawi bukan dalam sehari, tetapi jauh lebih cepat. Istana kaisar surgawi sangat luas, dan dalam sehari, mustahil bagi semua murid untuk mengungsi. Saat retakan di puncak utama istana kaisar surgawi makin membesar, leluhur kuno dan leluhur istana lainnya turut mengambil tindakan untuk menekannya, tetapi meskipun semua leluhur kuno dan leluhur bertindak bersama, tetap saja tidak ada gunanya, retakan terus melebar. Akhirnya, sebuah retakan terbuka di pembatas istana kaisar surgawi, dan aliran Qi pedang Yin yang mengerikan dimuntahkan dari retakan tersebut, menerjang ke arah murid-murid istana kaisar surgawi yang berada jauh. Bab 1013, Pengadilan Surgawi 18 Kaisar surgawi menyaksikan pedang Qi Yin yang mengerikan melonjak ke arah mereka. Para pengikut istana kaisar surgawi menjadi pucat, bergegas mundur dan berusaha melarikan diri. Namun, pedang Qi Yin yang terlalu cepat, dan para murid istana kaisar surgawi tidak dapat melarikan diri. Mereka segera disusul. Tepat saat para murid tersebut hendak diterbangkan oleh pedang Qi Yin Yang, sebuah pedang Qi meledak dan memutuskan pedang Qi Yin Yang. Kaisar surgawi yang sunyilah yang campur tangan, menghancurkan Qi pedang Yin Yang. Meski begitu, murid-murid istana kaisar surgawi ketakutan setengah mati. Akan tetapi, tepat saat kaisar surgawi yang sunyi telah menghancurkan pedang Qi Yin Yang, bahkan lebih banyak pedang Qi Yin yang menyeruak keluar dari celah-celah pembatas. Terlebih lagi, saat Qi pedang Yin yang membombardir, retakan pada pembatasan itu pun semakin membesar. Kaisar Tai Huang, Kaisar Langit Yan, Kaisar Langit Hanmeng, dan yang lainnya harus menghancurkan pedang Yin yang Qi sambil terus menekan formasi pedang Yin Yang, sehingga semakin menekan Kaisar Langit yang sunyi dan yang lainnya. Pada akhirnya, ledakan pedang Qi Yin yang terlalu besar, bahkan jika Kaisar surgawi yang sunyi dan sekutunya menggunakan seluruh kekuatan mereka tidak dapat menghancurkan semua pedang Qi Yin yang melonjak.
Ratusan aliran Ki Pedang Yin yang meledak ke arah Zhang Long, Li Feng, dan lainnya. Melihat ratusan aliran Ki Pedang Yin yang datang ke arah mereka, Zhang Long, Li Feng, dan yang lainnya menjadi pucat, memanggil jimat pertahanan, tetapi jimat-jimat itu tidak dapat menahan Ki Pedang dan langsung hancur. Ratusan aliran Ki Pedang Yin yang terus meledak ke arah Zhang Long dan yang lainnya. Mundur cepat, seru Kaisar Surgawi yang sunyi dengan marah, ingin campur tangan, tetapi sudah terlambat. Tetapi pedang Qi Yin yang terlalu cepat, Zhang Long, Li Feng, dan yang lainnya hendak terpental. Tepat pada saat itu, Ki Pedang merobek langit, dan saat melintas, semua Ki Pedang Yin yang menghilang. Semua orang menatap dengan takjub, hanya untuk melihat sekelompok orang mendekat dari langit yang jauh. Menyadari pemuda berjubah biru yang memimpin mereka, Zhang Long dan Li Feng berseru serempak, Yang Xiaotian. Memang, itu adalah Yang Xiaotian dan kelompoknya. Melihat Yang Xiaotian, para murid Istana Kaisar Surgawi tidak dapat menyembunyikan rasa takut di mata mereka, terutama rasa takut terhadap Meng Bingsue di sisi Yang Xiaotian. Sejak pertempuran di puncak Severing Heaven dan kematian leluhur setan darah di Aula Naga Leluhur, Meng Bingsue telah menjadi entitas paling menakutkan di domain surgawi. Bahkan Kaisar Langit yang sunyi dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdebar kencang saat melihat Meng Bingsue mendekat, terutama Kaisar Langit Hanmeng, jantungnya berdebar kencang. Tiba-tiba, naga iblis Yin yang di bawah tanah mengeluarkan raungan naga yang liar. Naga iblis Yin yang membangkitkan gelombang Ki Pedang Yin yang dahsyat. Puluhan ribu aliran Ki Pedang Yin yang meledak dari celah-celah pembatasan, membanjiri dengan kekuatan yang luar biasa. Terkejut, Kaisar Surgawi yang sunyi dan yang lainnya, mengesampingkan semua yang lain, bertindak untuk menekannya, sementara Yang Xiaotian, Raja Pembunuh Dewa, Iblis tua berambut merah, dan keenam rekan mereka juga memberikan bantuan. Dengan bantuan Raja Pembunuh Dewa, Iblis tua berambut merah, dan 6 orang lainnya, Kaisar Surgawi yang sunyi dan sekutunya akhirnya berhasil menekan Ki Pedang Yin yang lagi dan memperbaiki retakan pada batasannya. Melihat perbaikan tersebut, Kaisar Surgawi yang sunyi dan yang lainnya menghela napas lega. Terima kasih, Tuan Muda Mansion dan semua orang atas bantuanmu, kata Kaisar Surgawi yang sunyi kepada Yang Xiaotian dan kelompoknya, sambil mengepalkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Yang Xiaotian melambaikan tangannya, berkata, Senior Desolate terlalu sopan. Ia menambahkan, sebenarnya, aku juga berasal dari domain Desolate, aku adalah salah satu dari 18 Kaisar Surgawi di Pengadilan Surgawi. 18 Kaisar Surgawi dari Pengadilan Surgawi. Mendengar hal itu, Sang Kaisar Surgawi yang sunyi terkejut sekaligus gembira. Sebelumnya, meskipun mereka telah melihat Yang Xiaotian mengerahkan domain pedang Desolate, mereka tidak yakin akan identitasnya. Kini, setelah mendengar bahwa Yang Xiaotian memang salah satu Kaisar Istana Surgawi mereka semua terkejut. Aku selalu berkata bahwa Tuan Muda Istana bisa saja menjadi Kaisar Istana Surgawi kita. Seru Kaisar Agung Tai Huang dengan gembira, lihat, aku benar. Kaisar Surgawi Yan dan beberapa orang lainnya tersenyum malu. Sebelumnya, ketika Yang Xiaotian mengerahkan domain pedang Desolate, Istana Kaisar Surgawi banyak berspekulasi tentang identitas Yang Xiaotian, dengan Kaisar tertinggi Tai Huang menduga Yang Xiaotian mungkin salah satu Kaisar Istana Surgawi mereka. Namun, Kaisar Surgawi Yan dan Kaisar Surgawi Hanmeng tidak sepenuhnya mempercayainya. Melihat formasi pedang Yin yang sunyi ditindas, dan mengetahui bahwa Yang Xiaotian adalah salah satu dari 18 Kaisar Istana Surgawi, Kaisar Surgawi yang sunyi menjadi bersemangat dan tertawa terbahak-bahak, bagus. Hari ini, Istana Kaisar Surgawi kita mendapatkan Kaisar baru. Dengan semangat tinggi dan undangan hangat, Yang Xiaotian dan Nona Meng Bingsue, bersama yang lainnya, memasuki aula besar Istana Kaisar Surgawi. Zhang Long, Li Feng, dan yang lainnya memandang sosok Yang Xiaotian dengan perasaan campur aduk. Setelah duduk di aula besar Istana Kaisar Surgawi, Kaisar Surgawi yang sunyi tak dapat menahan diri untuk bertanya tentang situasi terkini di Pengadilan Surgawi, yang kemudian diberitahukan kepada Yang Xiaotian. Mengetahui bahwa Yang Xiaotian tidak hanya mengendalikan Istana Surgawi dan menjadi salah satu dari 18 Kaisar Surgawi, tetapi juga mengendalikan benua gelap dan benua terang, Kaisar Surgawi yang sunyi dan yang lainnya mendesah dan terkagum-kagum. Yang Xiaotian kemudian bertanya tentang pertemuan sebelumnya dengan pedang Yin Yang Qi. Kaisar Surgawi yang sunyi tidak menyembunyikan apapun dan berbicara tentang bahaya bawah tanah dari susunan pedang Yin Yang sunyi.
Mendengar Kaisar Surgawi yang sunyi tentang arai pedang Yin yang sunyi di bawah tanah dan bahwa arai itu telah melahirkan naga iblis Yin yang roh formasi yang sangat tangguh, Yang Xiaotian tidak terkejut tetapi gembira, naga iblis Yin yang. Meskipun jiwa bela diri naga raksasa gelap api emasnya telah melahap roh formasi naga leluhur, ia masih kekurangan dua roh formasi terkait naga untuk diubah. Naga iblis Yin yang itu semakin kuat akhir-akhir ini. Sekalipun kita bersepuluh bergabung, kita tidak bisa menekannya sekarang, kata Kaisar tertinggi Tai Huang, alisnya berkerut erat karena khawatir. Meskipun retakan pada pembatasnya telah diperbaiki untuk saat ini, naga iblis Yin yang itu mungkin akan segera menyerang lagi. Itu mudah, kata Yang Xiaotian. Hadapi saja naga iblis Yin yang itu. Kaisar Langit yang sunyi, Kaisar Langit Yan, dan beberapa orang lainnya saling berpandangan. Kaisar Langit yang sunyi berdiri dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Nona Meng Bingsue sambil mengepalkan tinjunya, bolehkah aku meminta Nona Meng untuk bergerak? Nona Meng Bingsue tersenyum anggun pada Kaisar Surgawi yang sunyi, sebenarnya, untuk menangani naga iblis Yin yang itu, Tuan Muda bisa melakukannya sendiri. Kaisar Surgawi yang sunyi dan yang lainnya terkejut dan tanpa sadar melihat ke arah Yang Xiaotian, bertanya-tanya bagaimana dia bisa menangani naga iblis Yin yang. Meskipun Yang Xiaotian memiliki konstitusi surgawi Raja Kekacauan, berhadapan dengan naga iblis Yin yang bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan hanya dengan konstitusi surgawi Raja Kekacauan. Yang Xiaotian berdiri dan berkata kepada semua orang sambil tersenyum, ayo pergi dan lihat naga iblis Yin yang itu sekarang. Mendengar ini, Kaisar Surgawi yang sunyi segera membuka jalan menuju ke susunan pedang bawah tanah dan memimpin Yang Xiaotian beserta yang lain ke depan susunan pedang Yin yang sunyi. Di dalam Desolate Yin yang Sword Arai, saat Yang Xiaotian dan yang lainnya tiba, Yin yang Demon Dragon melotot tajam dan mengeluarkan Earth-Shaking Dragon Roar, mengendalikan Sword Arai untuk melancarkan serangan ke Yang Xiaotian dan yang lainnya. Melihat ini, Nona Meng Bingsue dengan santai menjentikkan tangannya, dan kekuatan es dan salju menyegel ki pedang Yin yang ganas. Lalu, dengan genggaman telapak tangannya yang virtual, naga iblis Yin yang amat perkasa, yang bahkan 10 orang termasuk Kaisar Surgawi yang sunyi tidak sanggup tangani, sepenuhnya ditekan oleh tangan raksasa yang sedingin es, tidak mampu bergerak sama sekali. Melihat ini, Yang Xiaotian berjalan ke dalam formasi pedang Yin yang dan mendekati naga iblis Yin yang. Saat Kaisar Surgawi yang sunyi dan yang lainnya kebingungan, Yang Xiaotian memanggil jiwa bela diri naga raksasa gelap api emas dan tanpa sepatah kata pun, mulai melahap naga iblis Yin yang. Kekuatan melahap yang luar biasa menyelimuti naga iblis Yin yang kemudian terus-menerus ditarik ke atas dan terbang ke tubuh jiwa bela diri naga raksasa kegelapan. Bab 1014, menaklukkan api surgawi kekacauan melihat naga iblis Yin yang bahkan 10 dari mereka tak mampu hadapi, Yang Xiaotian langsung melahapnya, dan seketika itu juga. Kaisar Surgawi yang sunyi, Kaisar Surgawi Yan, dan yang lainnya tercengang. Baru saja, ketika Meng Bingsue mengatakan bahwa Yang Xiaotian mampu mengurus naga iblis Yin yang, tak seorang pun menyangka hal itu akan dilakukan seperti ini. Setelah Yang Xiaotian melahap roh pembentukan naga iblis Yin yang, dia dapat dengan jelas merasakan jiwa bela diri naga raksasa gelapnya mengalami transformasi lain. Siapa yang mengira bahwa Tuan Muda Mansion memiliki jiwa bela diri raja tertinggi tingkat 16, Kaisar Surgawi yang sunyi kagum. Dia dapat melihat bahwa setelah melahap roh pembentukan naga iblis Yin yang, jiwa bela diri Yang Xiaotian masih memiliki potensi untuk naik level. Kalau naik level lagi, bukankah itu akan jadi level 17? Berpikir tentang jiwa bela diri Yang Xiaotian yang berubah ke level 17, ekspresi Kaisar Surgawi yang sunyi menjadi bersemangat. Dikatakan bahwa begitu jiwa bela diri menerobos ke level 17, kecepatan kultivasinya akan mencapai level yang mengerikan. Pada titik ini, Kaisar Surgawi yang sunyi mulai memahami mengapa kecepatan kultivasi Yang Xiaotian begitu menakjubkan. Saat itu, Kaisar Surgawi yang sunyi melihat Yang Xiaotian, setelah melahap roh formasi naga iblis Yin yang, terus berjalan menuju kedalaman susunan pedang. Melihat ini, Kaisar Surgawi yang sunyi, Kaisar Tai Huang, dan 10 orang lainnya menjadi bingung. Nona Meng, Tuan Muda akan menyatukan domain pedang, kata Meng Bingsue ketika menyadari kebingungan Kaisar Surgawi yang sunyi dan yang lainnya. Gabungkan domain pedang. Mata Kaisar Surgawi yang sunyi dan ke-10 orang itu melotot. Di bawah perlindungan Master Ding, Yang Xiaotian memasuki kedalaman domain pedang formasi pedang Yin yang sunyi dan kemudian mulai memahaminya. Di bawah pengawasan Kaisar Surgawi yang sunyi, Kaisar Surgawi Yan, dan yang lainnya,
dibutuhkan waktu kurang dari sebulan baginya untuk berhasil menyatu dengan domain pedang dari formasi pedang Yin Yang yang sunyi. Saat itu, domain pedang malam cerah milik Yang Xiaotian telah menyatu dengan 3 jenis domain pedang. Hanya satu lagi yang dibutuhkan untuk menerobos ke alam pencapaian agung. Setelah menyatu dengan domain pedang, Yang Xiaotian akhirnya melangkah keluar dari susunan pedang. Metode Tuan Muda Istana benar-benar mengagumkan, kata Kaisar Tai Huang dengan tulus. Saya juga mendapat bimbingan dari seorang mentor, kata Yang Xiaotian sambil tersenyum. Mentor yang dimaksudnya tentu saja adalah Master Ding. Tanpa Master Ding, dia tidak akan mengetahui metode untuk menyatu dengan domain pedang. Perjalanan ini sebagian besar berkat Master Ding. Mendengar Yang Xiaotian telah menerima bimbingan dari seorang mentor, Kaisar Surgawi Yang Sunyi, Kaisar Surgawi Yan, dan yang lainnya, saat melihat Meng Bingsui di sisi Yang Xiaotian, mereka pun tersadar, jelas berpikir bahwa mentor yang dimaksud Yang Xiaotian adalah Meng Bingsui. Dengan demikian, Kaisar Surgawi Yang Sunyi dan yang lainnya menyambut Yang Xiaotian kembali ke aula besar. Tentu saja, semua orang di Istana Kaisar Surgawi sangat gembira karena telah berhasil mengatasi naga iblis Yin yang telah mengganggu mereka. Kalau saja naga iblis Yin yang tidak ditangani, seluruh Istana Kaisar Surgawi harus direlokasi, lalu mereka harus memilih lokasi baru dan mengeluarkan sumber daya yang cukup besar untuk membangun gerbang baru. Itu akan sangat merepotkan. Ada perayaan di seluruh Istana Kaisar Surgawi. Setelah 3 putaran minuman, Yang Xiaotian mengemukakan masalah Chaos Divine Flame. Tentu saja, dia tidak melupakan tujuan utamanya datang ke sini. Ketika Yang Xiaotian bertanya tentang api surgawi kekacauan, Kaisar Surgawi Yang Sunyi tertegun sejenak, jelas tidak menyangka Yang Xiaotian datang untuk api surgawi kekacauan. Setelah pulih dari keterkejutannya, ia tidak menyembunyikan kebenarannya, berkata, "Jangan mengecewakanmu, Xiaotian, aku memang telah melihat api surgawi kekacauan pemusnahan." Api surgawi pemusnahan kekacauan ini tersembunyi di dalam formasi pedang kepunahan. Itu sudah bergabung dengan formasi pedang kepunahan ini. Menaklukkan api surgawi pemusnahan kekacauan ini sulit. Meskipun Yang Xiaotian memiliki bantuan Meng Bingsui, di mata Kaisar Surgawi Yang Sunyi, tetap saja mustahil bagi Yang Xiaotian untuk menaklukkan api surgawi pemusnahan kekacauan. Formasi pedang kepunahan, tanya Yang Xiaotian. Ya, formasi pedang kepunahan ini berada jauh di dalam tanah dingin racun ekstrim, kata Kaisar Surgawi Yang Sunyi. Lagi pula, formasi pedang kepunahan ini telah melahirkan domain pedang. Api surgawi pemusnahan kekacauan ada di dalam domain pedang. Tanah dingin beracun ekstrim adalah tempat berbahaya di wilayah surgawi, yang dikenal karena setiap inci ruangnya beracun, dan racun semacam itu adalah yang terkuat di wilayah surgawi. Selain racun, ada juga berbagai macam udara dingin yang mencengangkan. Jauh di dalam tanah dingin racun ekstrim, gumam Yang Xiaotian. Dia tidak menyangka Chaos Divine Fire berada di suatu tempat yang dipenuhi berbagai racun dan udara dingin seperti Extreme Poison Cold Land. Aku ingin tahu apakah Senior Desolate bisa membawaku ke sana. Yang Xiaotian bertanya sambil mengepalkan tangannya. Ya, jawab Kaisar Surgawi Yang Sunyi dengan riang. Jika Yang Xiaotian dapat menaklukkan api surgawi pemusnahan kekacauan, itu juga akan bermanfaat bagi Istana Kaisar Surgawi. Mungkin akan tiba saatnya Istana Kaisar Surgawi membutuhkan bantuan Yang Xiaotian dan memanggil kekuatan api surgawi kekacauan. Maka, Yang Xiaotian dan Kaisar Surgawi Yang Sunyi sepakat untuk berangkat keesokan harinya. Keesokan harinya, Kaisar Surgawi Yang Sunyi dan beberapa orang lainnya memulai perjalanan bersama Yang Xiaotian, menuju tanah dingin beracun ekstrim. Kali ini, hanya Kaisar Surgawi Yang Sunyi dari Istana Kaisar Surgawi yang pergi, karena dalam urusan ini, tidak ada gunanya menambah orang lagi. Tanah dingin racun ekstrim berada jauh, dan Yang Xiaotian memanfaatkan waktu di jalan untuk berkultivasi. Di waktu luangnya, Yang Xiaotian akan berdiskusi tentang pedang Dao dengan Kaisar Surgawi Yang Sunyi dan Raja Pembunuh Dewa. Ketika mengetahui Yang Xiaotian akan segera menuju ke Chaos Domain, Kaisar Surgawi Yang Sunyi dengan gembira berbagi beberapa pengalamannya sendiri dari perjalanan masa mudanya di Chaos Domain. Mendengar bahwa Kaisar Surgawi Yang Sunyi pernah menghadapi bahaya di domain kekacauan bersama dengan leluhur klan bayangan surgawi, hati Yang Xiaotian tergerak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Senior, Anda telah melalui bahaya di domain kekacauan bersama leluhur klan bayangan surgawi." Kaisar Surgawi Yang Sunyi mengangguk, dia dan aku meninggalkan domain surgawi dan bertemu di domain kekacauan, kemudian, kami menjelajah ke tempat berbahaya bersama-sama.
Namun, setelah kembali dari tempat itu, kami kehilangan kontak dan tidak pernah benar-benar berhubungan. Kecewa dengan hal ini, Yang Xiaotian berharap untuk menanyakan lokasi tersembunyi klan bayangan surgawi dari Kaisar Surgawi Yang Sunyi. Kaisar Surgawi Yang Sunyi tahu bahwa Yang Xiaotian dan Istana Surgawi Langit dan Bumi sedang mencari lokasi tersembunyi klan bayangan surgawi, menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekte klan bayangan surgawi diselimuti oleh formasi dewa bayangan dan tersembunyi dengan sangat baik. Sekali tersembunyi, akan sangat sulit ditemukan. Saat perahu Hanhai melaju dengan kecepatan ekstrim, setengah bulan kemudian, kelompok itu tiba di tanah dingin beracun ekstrim. Di hadapan mereka terbentang daratan luas, tempat kabut racun berwarna-warni melayang kemana-mana, dan tanah dipenuhi segala macam makhluk berbisa, jelek penampilannya, padat dan banyak jumlahnya, mengerikan untuk dilihat. Selain kabut beracun, ada juga semburan angin dingin. Angin dingin ini, dari mana asalnya tidak diketahui, tetapi bahkan saat berdiri di luar tanah dingin beracun ekstrim, mereka dapat merasakan dingin yang menusuk tulang. Yang Xiaotian mengemudikan perahu Hanhai untuk terbang jauh ke tanah dingin beracun ekstrim. Sepanjang perjalanan, mereka menghadapi serangan dari makhluk berbisa yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka dengan mudah dibunuh oleh Raja Pembunuh Dewa dan rekan-rekannya. Mendekati kedalaman tanah dingin racun ekstrim, Yang Xiaotian dapat merasakan kegelisahan 6 api surgawi agung di dalam dirinya. Kegelisahan ini merupakan campuran kegembiraan, penghormatan, dan bahkan kegelisahan. Yang Xiaotian juga gugup. Kekuatan api surgawi kekacauan jauh melampaui 6 api surgawi yang dimilikinya, dia benar-benar tidak yakin apakah dia bisa menaklukkannya. Bahkan Guru Ding berkata bahwa Yang Xiaotian hanya memiliki peluang keberhasilan 50%. Dan itu hanya karena Yang Xiaotian memiliki tubuh surgawi penentang surga 7 tingkat dan 2 bingkai surgawi raja kekacauan besar sehingga dia bahkan memiliki peluang 50%. Jika orang lain, itu pasti kematian. Intensitas api surgawi kekacauan begitu dahsyat, bahkan tubuh surgawi tingkat atas pun tidak dapat menahannya. Bahkan tubuh surgawi tingkat atas, yang tersentuh sedikit saja dari api surgawi kekacauan, akan hancur menjadi abu. Lebih jauh, Guru Ding mengingatkan Yang Xiaotian bahwa saat mencoba menaklukkan api surgawi kekacauan, ia pasti akan terbakar olehnya, rasa sakitnya akan luar biasa, dan ia harus mempersiapkan diri secara mental. Memikirkan kemungkinan terbakarnya api surgawi kekacauan, dan itu akan berlangsung selama 10 hari hingga setengah bulan, bahkan Yang Xiaotian, yang memiliki 7 tubuh surgawi penentang surga, bergidik. Bab 1015, Penderitaan yang tak terucapkan, takut. Tuan Ding terkekeh. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya. Siapapun, dewa manapun yang tahu bahwa mereka akan dibakar oleh api surgawi kekacauan selama 10,5 hari, akan menjadi tidak biasa jika tidak takut. Namun, rasa takut tidak berarti dia tidak cukup berani untuk melakukannya. Tidak peduli apapun, dia harus menaklukkan Chaos Divine Fire. Hanya dengan menaklukkan api surgawi kekacauan, dia dapat memurnikan ramuan surgawi 7 kesengsaraan. Seiring dengan kemajuan wilayah kekuasaannya, buah surgawi yang dibudidayakan dari ramuan surgawi 5 kesengsaraan menjadi semakin tidak berarti baginya. Hanya buah surgawi yang dibudidayakan dari ramuan surgawi 7 kesengsaraan yang memiliki efek nyata pada kultivasinya saat ini. Akan tetapi, saat semua orang menyelam lebih dalam, mereka menjumpai makhluk beracun yang lebih kuat, dan racun serta hawa dinginnya menjadi semakin menakutkan. Dengan demikian, kecepatan mereka agak terhambat. Di bawah dorongan batu roh kekacauan tingkat rendah, susunan besar pelindung perahu Hanhai memancarkan lapisan cahaya pelindung, tetapi saat makhluk beracun di udara tinggi menyentuh cahaya tersebut, cahayanya semakin redup. Dan ketika gelombang angin es menghantam penghalang cahaya, lapisan es mulai terbentuk. Lapisan es ini menempel pada penghalang cahaya, terus-menerus menyusup ke dalam kapal, memperlambatnya semakin cepat. Melihat ini, Yang Xiaotian memanggil 6 api surgawi agung. Api surgawi matahari bulan, api surgawi naga biru, dan keempat api surgawi lainnya melonjak, akhirnya mencairkan embun beku. Namun yang mengejutkan Yang Xiaotian, saat mereka mencapai area terdalam dari tanah dingin racun ekstrim, bahkan api dari 6 api surgawi agungnya pun kesulitan menahan dinginnya. Intensitas dinginnya bahkan membuat Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya tercengang. Melihat ini, Meng Bingsui melambaikan telapak tangannya dengan lembut, membersihkan semua udara dingin di sekitar kapal. Bukan hanya udara dingin, tetapi semua gas dan makhluk beracun dalam jarak yang tak diketahui di sekitar kapal pun lenyap. Kapal itu terus terbang maju.
Namun setelah beberapa saat, udara dingin dan makhluk beracun menyerbu kembali. Kali ini, Meng Bingsue tidak bergerak, tetapi saat tubuhnya memancarkan semburan ki dingin, semua makhluk dingin dan beracun membeku, hancur, dan jatuh dari langit seperti hujan es. Saat kapal terus melaju, tumpukan es menambah pemandangan indah ke daratan yang sudah indah tetapi mematikan. Menyaksikan terus-menerus runtuhnya makhluk-makhluk beracun itu dan turunnya mereka seperti hujan es, semua orang tidak dapat menyembunyikan keheranan mereka. Makhluk-makhluk dari bagian terdalam tanah dingin racun ekstrim ini sangatlah kuat, bahkan ditakuti oleh makhluk seperti Kaisar Surgawi yang sunyi dan Raja Pembunuh Dewa, namun sekarang mereka terus-menerus hancur menjadi hujan es di depan mata mereka. Setelah melewati lapisan racun dan dingin, kelompok itu tiba di sebuah dataran. Yang mengejutkan semua orang, dataran ini hangat, sama sekali tidak terasa dingin, apalagi beracun. Dan tidak ada makhluk beracun. Tempat ini hanyalah surga di tanah dingin yang sangat beracun. Namun setelah memasuki dataran, 6 api surgawi agung di dalam Yang Xiaotian menjadi semakin gelisah. Yang Xiaotian melihat ke arah ujung dataran. Di tepi dataran, ada kekuatan api yang dahsyat, kekuatan yang mengguncang 6 api surgawi agungnya. Kekuatan api yang dahsyat ini, tanpa diragukan lagi, adalah api surgawi pemusnahan kekacauan. Formasi pedang kepunahan ada di ujung dataran. Memang, pada saat itu, Kaisar Surgawi yang sunyi berkata dengan ekspresi serius, semuanya, hati-hati, api surgawi kekacauan pemusnahan telah mengembangkan kesadaran. Selama makhluk hidup mendekati formasi pedang kepunahan, ia akan memanipulasi formasi tersebut untuk menyerang. Oleh karena itu, ini juga menjadi alasan mengapa tidak ada makhluk berbisa yang berani mendekati tempat ini. Yang Xiaotian mendorong kapal terbang itu dengan hati-hati ke depan. Mereka semua menyalurkan kekuatan surgawi mereka, bersiap untuk membela diri. Saat kapal terbang itu terus melaju, tiba-tiba, pedang ki yang menakjubkan dari ujung dataran melonjak ke arah Yang Xiaotian dan yang lainnya seperti gelombang pasang yang dahsyat. Pedang ki yang menakjubkan ini membawa serta kegelapan kekuatan gelap kepunahan. Kegelapan bergulung-gulung. Kaisar Surgawi yang sunyi dan Raja Pembunuh Dewa, serta yang lainnya, saat melihat ini, segera bertindak dan meledakkan ki pedang yang menakjubkan. Akan tetapi, baru saja mereka menyingkirkan ki pedang yang mencengangkan itu, gelombang lain muncul dari ujung dataran, bahkan lebih kuat dari gelombang pertama. Kelompok itu terus membela diri. Saat semua orang berusaha melawan, perahu Hanhai terus melaju ke depan. Namun, ki pedang kepunahan tidak ada habisnya seperti air pasang, tidak mungkin dipadamkan, semakin dekat mereka dengan formasi pedang kepunahan, semakin kuat ki pedang tersebut, dan semakin lambat kecepatan kapal. Meng Bingsue melihat ini dan menekan dengan tangan gioknya yang halus ke dalam kekosongan. Seketika, pedang ki kepunahan yang tak henti-hentinya melonjak membeku, lalu mulai hancur dan, seperti racun-racun sebelumnya, berubah menjadi hujan es yang menghantam tanah. Dengan tindakan Meng Bingsue, kecepatan perahu Hanhai meningkat pesat. Akhirnya rombongan sampai di ujung dataran dan melihat formasi pedang kepunahan. Di dalam formasi pedang kepunahan, ki pedang bergejolak tanpa henti, dan untaian roh pedang bawaan berwarna hitam, seperti naga pedang berwarna hitam, menjalar melalui domain pedang. Dikelilingi oleh roh pedang bawaan yang menyerupai naga pedang hitam ini terdapat api surgawi yang luas dan penuh kekacauan. Api surgawi sebenarnya memiliki warna gelap, dipenuhi dengan kekuatan kepunahan. Melihat Yang Xiaotian dan yang lainnya tiba, api surgawi pemusnahan kekacauan melonjak hebat, dengan kekuatan apinya yang menakjubkan menyapu langit dan bumi, disertai dengan ki pedang kepunahan. Meng Bingsue menekan ke bawah dengan satu telapak tangannya secara langsung. Semua api dan ki pedang kepunahan berubah menjadi es dan salju. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya di dalam kehampaan, dan sebuah tangan es salju raksasa terbentuk dan menahan api surgawi pemusnahan kekacauan sebagaimana sebelumnya dia menahan naga iblis Yin Yang, tak terpengaruh oleh upaya api surgawi yang berusaha melepaskan diri. Dilindungi oleh Yang Xiaotian, mereka mendekati api surgawi pemusnahan kekacauan, dan kemudian dia mulai menggunakan teknik pengendalian api, memadatkan rune api dan terus-menerus menyerang api surgawi pemusnahan kekacauan. Namun, kekuatan api dari api surgawi pemusnahan kekacauan terlalu kuat, rune api Yang Xiaotian bahkan belum mencapai api surgawi pemusnahan kekacauan sebelum mereka dilenyapkan oleh kekuatan apinya. Pada saat yang sama, saat api surgawi pemusnahan kekacauan berjuang, kekuatan apinya tanpa henti melahap Yang Xiaotian. Bahkan dengan perlindungan Guru Ding, kekuatan api surgawi pemusnahan kekacauan terus menembus perisai cahaya dan menimpa Yang Xiaotian.
Yang Xiaotian segera merasa seakan-akan dia sedang berdiri di mulut gunung berapi, dan dalam keheranannya, dia mengaktifkan kekuatan 7 tubuh surgawi penentang surga. Akan tetapi, bahkan saat ia mengerahkan kekuatan 7 tubuh surgawi penentang surga, rasa sakit yang ia rasakan sangat luar biasa, penderitaan yang membakar seakan-akan berasal dari dalam dirinya, dari organ-organ dalamnya. Diselimuti oleh api surgawi pemusnahan kekacauan, isi perut yang Xiaotian terasa seakan-akan dibakar. Beruntungnya, dengan perlindungan Guru Ding dan kekuatan 7 tubuh surgawi penentang surga, yang Xiaotian tidak serta-merta berubah menjadi abu oleh api surgawi kekacauan. Melihat wajah yang Xiaotian yang kesakitan membuat hati semua orang menegang. Wajah cantik Meng Bingsui juga menunjukkan urgensi dan perhatian. Namun jika dia menggunakan kekuatan sedingin esnya untuk membekukan api surgawi pemusnahan kekacauan sepenuhnya, rune api yang Xiaotian akan semakin sulit menyatu dengannya, apalagi menaklukkannya. Meski merasakan sakit yang amat sangat, Yang Xiaotian masih mampu mempertahankan sedikit kesadarannya dan terus mengerahkan teknik pengendalian api, memadatkan rune api, dan menyerang api surgawi pemusnahan kekacauan. Waktu berlalu, rune api yang Xiaotian masih belum dapat menyatu dengan api surgawi pemusnahan kekacauan, tetapi saat api surgawi kekacauan terbakar, kulit yang Xiaotian mulai menunjukkan bintik-bintik hitam. Bab 1016, Satu Tungku 7 Kesengsaraan ramuan kelas surgawi diproduksi di domain surgawi. Melihat bintik-bintik hitam muncul di seluruh tubuh yang Xiaotian, wajah semua orang berubah drastis. Seperti halnya selembar kertas yang jika terkena sinar matahari dan muncul bintik-bintik hitam, akan segera terbakar. Kalau terus begini, yang Xiaotian pasti akan segera terbakar menjadi abu. Tuan, jika memang harus begitu, menyerahlah saja, kata Raja Pembunuh Dewa dengan cemas. Mata yang Xiaotian merah darah, berkobar seperti api merah. Ia menggertakkan gigi dan berkata, aku masih bisa bertahan. Dia harus bertahan, apapun yang terjadi. Api surgawi pemusnahan kekacauan di hadapannya merupakan hal yang paling penting. Jika dia tidak dapat menaklukkan api surgawi pemusnahan kekacauan, maka akan sangat sulit baginya untuk menerobos ke alam Raja Surgawi dalam waktu 100 tahun. Jika dia melewatkan kesempatan ketika batasan Dao Surgawi melemah setelah 100 tahun, dia harus menunggu 10.000 tahun. Saat itu, tanpa kemampuan memasuki domain Dao atau obat-obatan suci yang berusia lebih dari 50 juta tahun, dia tidak tahu kapan dia akan mampu menerobos ke alam Kaisar Suci. Yang Xiaotian dengan putus asa mengaktifkan kekuatan 7 tubuh surgawinya. Di bawah kekuatan 7 tubuh surgawi ini, bintik-bintik hitam di tubuhnya yang muncul akibat terbakarnya api surgawi kekacauan mulai berangsur-angsur sembuh. Namun, kekuatan api surgawi pemusnahan kekacauan tak terbatas. Setiap kali bintik hitam di tubuhnya hendak sembuh, bintik hitam lainnya akan muncul lagi. Rasa sakit yang amat sangat dan menyiksa dari dalam membuat Yang Xiaotian beberapa kali mempertimbangkan untuk menyerah, tetapi pada akhirnya, ia tetap bertahan sambil mengertakkan gigi. Dulu, ia pernah menembus alam roh surgawi dan bertahan dari kesengsaraan surgawi alam semesta primordial. Tubuhnya hancur berkeping-keping oleh guntur kesengsaraan alam semesta primordial, tetapi ia berhasil bertahan. Kini, dengan 7 tubuh surgawi penentang surga miliknya, ia menolak untuk percaya bahwa ia tak mampu bertahan. Seolah mengonfirmasi pikiran Yang Xiaotian, api mulai muncul dari beberapa titik hitam di tubuhnya. Melihat api muncul di Yang Xiaotian, semua orang menjadi semakin cemas. Jika ini terus berlanjut, Yang Xiaotian pasti akan mati. Tuan, kali ini, bahkan Meng Bingsui pun angkat bicara. Tidak perlu. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya sambil menggertakkan giginya. Bahkan jika seluruh tubuhnya, kecuali jantung dan kepalanya, terbakar menjadi abu, dia akan baik-baik saja. Tetapi api di tubuh Yang Xiaotian menjadi lebih banyak, dan api kekacauan mulai mendekati jantung dan kepalanya. Namun, saat api kekacauan hendak mencapai jantung Yang Xiaotian, 15 hati pedang meletus dengan cahaya pedang yang menyilaukan, yang senantiasa melindungi jantungnya. Di atas lautan jiwa dalam benak Yang Xiaotian, 2 bingkai surgawi Raja Kekacauan Agung, 15 buah suci alam semesta primordial, dan 15 takdir kehidupan primordial campuran meledak dengan cahaya yang menyilaukan langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuat api kekacauan, mereka tidak dapat menembus pikiran Yang Xiaotian. Sehari berlalu, rasa sakit yang membakar dan hebat itu berlanjut tanpa henti. Untungnya, tangan Yang Xiaotian tidak terluka, dan dia berulang kali mengeluarkan teknik pengendali api, terus-menerus mengumpulkan rune api untuk menyerang api surgawi pemusnahan kekacauan.
Waktu terus berlalu. 10 hari berlalu. Akhirnya, penghalang pertahanan yang terbentuk dari kekuatan terkonsentrasi api surgawi pemusnahan kekacauan mulai melemah, dan rune api yang dipadatkan oleh teknik pengendalian api milik Yang Xiaotian dapat menembus penghalang tersebut dan mulai menyatu dengan api surgawi pemusnahan kekacauan. Melihat rune api dari teknik pengendali api akhirnya dapat menyatu dengan api surgawi pemusnahan kekacauan, Yang Xiaotian tidak dapat menahan rasa gembira dan penuh harapan. Asalkan rune apinya dapat menyatu dengan api surgawi pemusnahan kekacauan, dia akan berhasil setengah jalan. Benar saja, saat rune api terus menyatu, api surgawi pemusnahan kekacauan menjadi jauh lebih tenang, dan api di tubuhnya berangsur-angsur melemah. Beberapa hari kemudian, tubuh Yang Xiaotian tidak memiliki jejak api surgawi kekacauan. Meski masih kesakitan, tidak ada lagi bintik-bintik hitam di tubuhnya. Melihat hal itu, semua orang yang awalnya cemas, bernapas lega. Melihat api surgawi pemusnahan kekacauan yang makin mereda, Kaisar Surgawi Yang Sunyi, Raja Pembunuh Dewa, dan Meng Bingsue tak kuasa menahan diri untuk mengungkapkan kebahagiaan mereka. 2 hari kemudian, api surgawi pemusnahan kekacauan akhirnya sepenuhnya padam. Meng Bingsue mencoba melepaskan api surgawi pemusnahan kekacauan. Ketika tangan dinginnya, yang telah menekan api surgawi pemusnahan kekacauan, dilepaskan, api surgawi pemusnahan kekacauan melonjak sebentar, tetapi kemudian tidak lagi menyerang Yang Xiaotian dan kerumunan. Melihat ini, hati Meng Bingsue yang gelisah akhirnya terobati. Yang Xiaotian terus menyuntikkan rune api ke dalam api surgawi pemusnahan kekacauan, dan akhirnya, dia merasakan hubungan darah dengannya. Pada saat ini, Yang Xiaotian akhirnya merasa damai. Dia mencoba mengendalikan api surgawi pemusnahan kekacauan, api itu bergerak sedikit lalu terbang ke arahnya, berputar di sekelilingnya seperti peri api yang besar. Saat api surgawi pemusnahan kekacauan mengepung Yang Xiaotian, gelombang api kekacauan menyapu, menelan setiap sudut dataran dan seterusnya. Di luar dataran, semua racun dan udara dingin lenyap tanpa jejak. Melihat Yang Xiaotian berhasil menaklukkan api surgawi pemusnahan kekacauan, Guru Ding juga gembira. Sebenarnya, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa Yang Xiaotian dapat mencapai ini. Dalam kegembiraannya, Yang Xiaotian mengarahkan api surgawi pemusnahan kekacauan untuk meledak menuju kehampaan di depan. Api surgawi pemusnahan kekacauan menyatu dan berubah menjadi naga api kegelapan kekacauan, memusnahkan ujung kehampaan. Segala sesuatu yang disentuh api surgawi berubah menjadi abu. Setelah terbiasa dengan Chaos Annihilation Divine Fire, Yang Xiaotian mulai merenungkan domain Extinction Sword Array yang ada di dalam sword domainnya. Kurang dari sebulan kemudian, Yang Xiaotian telah berhasil mengintegrasikan domain pedang kepunahan ke dalam domain pedang malam cerahnya, menerobos ke pencapaian hebat. Dengan ini, 4 domain pedang utamanya telah mencapai prestasi besar. Melihat Yang Xiaotian tidak hanya menaklukkan api surgawi pemusnahan kekacauan tetapi juga mengintegrasikan domain pedang kepunahan, Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya maju untuk berkata dengan gembira, "Selamat, Tuan Muda." Yang Xiaotian berkata kepada Meng Bingsue sambil tersenyum, "Aku tidak mungkin bisa menaklukkan api surgawi pemusnahan kekacauan tanpa bantuan Nona Meng dan yang lainnya." Kaisar Surgawi Yang Sunyi tertawa, "Kami sama sekali tidak membantu, itu semua adalah usaha Nona Meng." Kalau saja Meng Bingsue tidak terus-menerus menekan api surgawi pemusnahan kekacauan, api itu pasti sudah lama hilang, suatu prospek yang tidak mungkin bisa mereka hentikan. Meng Bingsue tersenyum anggun, "Hidupku diselamatkan oleh Tuan Muda, bantuan kecil ini tidak ada apa-apanya." Kini setelah menaklukkan api surgawi pemusnahan kekacauan dan menyatukan domain pedang kepunahan, Yang Xiaotian dan yang lainnya tidak berlama-lama lagi dan kembali ke Istana Kaisar Surgawi dengan menaiki kapal terbang mereka. Dalam perjalanan pulang, terdengar gelak tawa dan obrolan di antara mereka, terbebas dari ketegangan yang mereka hadapi saat berhadapan dengan api surgawi pemusnahan kekacauan. Itu adalah momen kepuasan dan kemudahan. Setelah meninggalkan tanah dingin racun ekstrim, Yang Xiaotian mulai menggunakan api surgawi pemusnahan kekacauan untuk memurnikan kaisar dan ekstrim. Awalnya, Yang Xiaotian hanya berhasil menyempurnakan pil ekstrim kaisar kelas surgawi 6 kesengsaraan, tetapi setelah beberapa kali percobaan, ia akhirnya berhasil menyempurnakan pil ekstrim kaisar yang menghasilkan pil 7 kesengsaraan. Setelah 7 kesengsaraan, tungku pertama ramuan surgawi 7 kesengsaraan akhirnya diproduksi di domain surgawi. Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya menyaksikan terciptanya gelombang pertama kaisar dan ekstrim tingkat surgawi 7 kesengsaraan. Setelah memurnikan kaisar dan ekstrim tingkat surgawi 7 kesengsaraan,
Yang Xiaotian dengan bersemangat menggunakannya untuk memelihara beberapa pohon surgawi. Dan memang, buah surgawi yang tumbuh dengan kaisar dan ekstrim jauh melampaui yang sebelumnya dalam hal kekuatan obat. Kecepatan kultivasi beberapa tubuh surgawi yang Xiaotian meningkat pesat. Bab 1017, Domain Kekacauan. Setelah kembali ke Istana Kaisar Surgawi, Yang Xiaotian tinggal selama beberapa hari sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Surgawi Yang Sunyi dan yang lainnya. Kaisar Surgawi Yang Sunyi tahu bahwa Yang Xiaotian akan menjelajah ke Domain Kekacauan, jadi dia mengambil kesempatan itu untuk memperingatkan Yang Xiaotian agar berhati-hati terhadap sekte tak terkalahkan begitu dia tiba di Domain Kekacauan. Yang Xiaotian telah membunuh Xiao Haifeng dan begitu banyak murid dari sekte tak terkalahkan, sejumlah besar tetua sekte telah gugur dalam pertempuran di puncak langit terputus. Jika Zantian tak terkalahkan mengetahui bahwa Yang Xiaotian telah memasuki Domain Kekacauan, ia pasti akan mengejarnya dengan niat membunuh. Atas ucapan selamat tinggal dari Kaisar Surgawi Yang Sunyi dan para pengawalnya yang melintasi ribuan mil, Yang Xiaotian, bersama dengan Meng Bingsui dan Raja Pembunuh Dewa, mengemudikan kapal terbang kembali ke Istana Surgawi Langit dan Bumi. Kaisar Surgawi Hanmeng menyaksikan kepergian Yang Xiaotian, hatinya dipenuhi emosi campur aduk. Sekembalinya ke Istana Surgawi Langit dan Bumi, Yang Xiaotian berfokus terutama pada pengembangan tubuh surgawinya, sembari juga mencari informasi mengenai susunan pedang di dalam domain pedang. Berkat dorongan kekuatan luar biasa dari pil ekstrim Kaisar tingkat surgawi 7 kesengsaraan yang memberi makan buah surgawi, Yang Xiaotian tanpa sadar maju ke puncak akhir dari 9 tingkat Raja Surgawi. Akan tetapi, tidak ada berita mengenai SWOT Arai milik SWOT Domain maupun Divine Shadow Clan. Tanpa pilihan lain, Yang Xiaotian memutuskan untuk memulai perjalanannya ke Chaos Domain. Besok kau akan menuju ke Chaos Domain. Mengetahui Yang Xiaotian akan berangkat ke Chaos Domain keesokan harinya, penguasa langit dan bumi serta Zhao Ming sama-sama terkejut. Meskipun mereka pernah mendengar Yang Xiaotian menyebutkan hal ini sebelumnya, mereka tidak menyangka dia akan berangkat ke Chaos Domain secepat itu, terutama karena Yang Xiaotian masih berada pada level yang relatif rendah, hanya di alam Raja Surgawi. Keduanya mengira Yang Xiaotian akan menunggu hingga ia berhasil mencapai alam Kaisar Surgawi sebelum memulai perjalanannya. Bukankah lebih baik bagi adik muda untuk menerobos ke alam Kaisar Surgawi sebelum pergi? Zhao Ming merenung, wilayah kekacauan itu berbahaya, dan sekte tak terkalahkan menawarkan hadiah besar untukmu. Jika kau mencapai alam Kaisar Surgawi sebelum pergi, kau akan lebih beruntung di sana. Mendengar ini, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, jika sekte tak terkalahkan ingin membunuhku, tidak masalah bahkan jika aku menerobos ke alam Kaisar Surgawi sebelum pergi. Ia menambahkan, jangan khawatir, saudaraku, Nona Meng dan Raja Pembunuh Dewa akan menemaniku ke sana. Memikirkan kekuatan Meng Bingsui, Zhao Ming mengangguk. Penguasa langit dan bumi berkata dengan termenung, meskipun Nona Meng dan Raja Pembunuh Dewa akan bersamamu, kau tetap harus sangat berhati-hati begitu tiba di domain kekacauan. Dalam pertempuran di Gunung Dao Surgawi, Yang Xiaotian telah membunuh pengikut dari beberapa sekte terkuat di domain kekacauan. Di domain kekacauan, bukan hanya sekte tak terkalahkan tetapi juga sekte tertinggi lainnya seperti sekte Pedang Qiankun telah menempatkan Yang Xiaotian dalam daftar pembunuhan mereka. Selanjutnya, Heaven and Earth Dominator memberi Yang Xiaotian lebih banyak instruksi lagi. Yang Xiaotian mengingat semuanya itu. Hari itu, Yang Xiaotian tidak meninggalkan kediaman gurunya, penguasa langit dan bumi, dan menghabiskan waktu lama berbincang-bincang mendalam dengan penguasa langit dan bumi serta Zhao Ming. Keesokan paginya, Yang Xiaotian mengunjungi kediaman Master Hong Feng dan meninggalkan sejumlah ramuan. Pada sore hari, di bawah pelepasan penguasa langit dan bumi, Zhao Ming, Hong Feng, Putri Ketujuh Huang Yan, dan lainnya, Yang Xiaotian, bersama dengan Meng Bingsui dan Raja Pembunuh Dewa, merobek langit dan berangkat. Beberapa kali, Putri Ketujuh Huang Yan mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu kepada Yang Xiaotian, tetapi setelah melihat Meng Bingsui di sisinya, dia akhirnya tetap diam. Akhirnya, sosok Yang Xiaotian menyusut menjadi titik hitam kecil dan menghilang di cakrawala. Huang Yan menyaksikan Yang Xiaotian menghilang, merasakan kekosongan dalam dirinya, dan matanya kehilangan sebagian kilaunya. Perahu Han Hai melesat menembus kehampaan, berubah menjadi seberkas cahaya di langit berbintang tak berujung. Di atas perahu Han Hai, dengan kecepatan luar biasa, semua orang akhirnya tiba di pintu masuk lorong spasial menuju domain kekacauan. Meskipun lorong spasial antar domain telah disegel, segelnya masih belum stabil.
Dengan kekuatan Meng Bingsui, Raja Pembunuh Dewa, dan yang lainnya, mereka dapat membuka lorong tersebut sepenuhnya. Jadi, Master Ding tidak perlu melakukan tindakan apapun. Namun, untuk berjaga-jaga, Meng Bingsui sendiri yang mengambil tindakan. Meng Bingsui mengulurkan telapak tangannya ke dalam kekosongan dan dengan gerakan ke samping, dia merobek saluran ruang angkasa yang tersegel di Chaos Domain. Di depan, sebuah lubang hitam gelap muncul di langit berbintang yang tak berujung, dan dari dalam lubang hitam ini, arus deras meledak, penuh dengan kekuatan angkasa yang mencengangkan, sementara aroma kekacauan terus tercurah keluar darinya. Karena menavigasi pesawat ruang angkasa melalui saluran ruang angkasa tidaklah nyaman, Yang Xiaotian mengemasi pesawatnya dan kemudian, bersama semua orang, terjun ke saluran ruang angkasa domain kekacauan. Saat mereka memasuki saluran luar angkasa Chaos Domain, aliran udara yang bergejolak di dalamnya tanpa henti menyerang Yang Xiaotian. Pada saat yang sama, kekuatan luar angkasa yang menakjubkan menekan Yang Xiaotian dari segala arah. Kekuatan luar angkasa seperti itu adalah sesuatu yang bahkan banyak pusat kekuatan tertinggi pun sulit untuk menahannya, dikhawatirkan banyak pusat kekuatan tertinggi akan hancur berkeping-keping begitu mereka memasuki saluran luar angkasa. Akan tetapi, baik Raja Pembunuh Dewa, Iblis Tua Berambut Merah, maupun keempat iblis dari Sekte Penyihir Hantu tidak takut dengan tingkat kekuatan ruang angkasa ini karena mereka adalah makhluk super kuat dari domain surgawi. Belum lagi Meng Bingsui, Guru Ding melindungi Yang Xiaotian. Kelompok itu terbang maju bersama-sama. Saluran luar angkasa itu sunyi dan gelap, tanpa ada cahaya yang terlihat. Yang Xiaotian memanggil 6 api surgawi agung, termasuk api surgawi matahari bulan dan api surgawi naga biru, dan hanya berhasil menerangi beberapa puluh meter di sekitar mereka, selebihnya tidak terlihat. Menyadari hal ini, dia memanggil api surgawi pemusnahan kekacauan. Benar saja, saat api surgawi pemusnahan kekacauan muncul, saluran ruang angkasa di sekitarnya menyala, menghilangkan semua kegelapan. Namun, semakin jauh mereka maju, semakin kuat pula gaya tekan di saluran ruang angkasa. Bahkan keempat penyihir hantu merasakan tekanan yang luar biasa, sehingga kecepatan mereka pun melambat secara signifikan. Seluruh kelompok tetap diam, berfokus sepenuhnya pada lingkungan sekitar jika terjadi perubahan mendadak. Di dalam saluran luar angkasa 4 domain, selain arus yang kuat dan gaya kompresi ruang yang konstan, hiduplah sejenis cacing luar angkasa. Cacing luar angkasa ini berkembang biak di dalam saluran luar angkasa, menyatu dengan lingkungan sekitar dan menjadi transparan, dan serangan senyap mereka membuat mereka sangat sulit ditangani. Benar saja, tidak lama setelah Yang Xiaotian dan rekan-rekannya memasuki saluran luar angkasa, mereka diserang oleh cacing luar angkasa. Namun, betapa terkejutnya mereka, saat cacing angkasa itu mendekati mereka, ia disambut dengan suara mendesis dan langsung berubah menjadi abu oleh api surgawi pemusnahan kekacauan. Awalnya, Yang Xiaotian menggunakan api surgawi pemusnahan kekacauan untuk penerangan, tetapi dia tidak menyangka api itu akan memiliki efek seperti itu. Hasilnya, dengan Chaos Annihilation Divine Fire, terjadi ledakan mendesis terus-menerus di sepanjang jalan. Beberapa hari kemudian, kelompok itu akhirnya melihat ujung lain saluran luar angkasa. Ketika mereka muncul dari ujung yang lain, tekanan spasial menghilang, dan mereka merasa jauh lebih ringan. Apa yang tampak di hadapan Yang Xiaotian dan yang lainnya adalah hamparan bintang yang luas, namun perasaan yang mereka terima adalah bahwa ruang berbintang di hadapan mereka lebih luas dan ruang itu lebih padat dibandingkan dengan ruang di domain surgawi. Yang Xiaotian menarik napas dalam-dalam dan merasakan energi spiritual dari kehampaan mengalir ke dalam dirinya, sungguh luar biasa keren. Energi spiritual alam dari Chaos Domain memang lebih murni dibandingkan dengan energi spiritual alam Divine Domain. Terlebih lagi, di bagian terdalam langit, terdapat sedikit kehadiran ki spiritual kekacauan. Akan tetapi, ki spiritual kekacauan yang tipis ini sangat sulit untuk diserap, dan hanya mereka yang memiliki keilahian tingkat kekacauan dan lebih tinggi yang dapat mengasimilasinya. Yang Xiaotian tidak hanya memiliki konstitusi surgawi Raja Kekacauan tetapi juga 2 bingkai surgawi Raja Kekacauan Agung. Domain kekacauan ini merupakan lahan kultivasi yang sangat bagus bagi Yang Xiaotian. Namun, dengan pengaruh sekte tak terkalahkan yang begitu besar di domain kekacauan, usaha Yang Xiaotian di sini penuh dengan bahaya yang mengancam jiwa. Bab 1018, Sekte Naga Bintang, Tuan, kemana kita akan pergi dulu? Raja Pembunuh Dewa bertanya pada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian berpikir sejenak dan menjawab, mari kita pergi ke benua Master Surgawi terlebih dahulu. Awalnya,
Ia berniat menemukan pohon surgawi asal setelah tiba di domain kekacauan. Namun, Guru Ding menyebutkan bahwa tubuh surgawi asalnya harus menembus 20 lapisan sebelum ia dapat menyempurnakan dan mengasimilasi pohon surgawi asal. Karena itu, Yang Xiaotian memutuskan untuk mengunjungi benua guru surgawi terlebih dahulu. Leluhur naga alam surgawi telah meninggalkan sekte dan harta karun di benua master surgawi, jadi Yang Xiaotian berencana untuk melihat-lihat ke sana terlebih dahulu. Lalu bagaimana dengan Nona Meng? Yang Xiaotian bertanya pada Meng Bingsui. Bersama tuanku, kemanapun tuan pergi, aku akan mengikutimu, kata Meng Bingsui sambil tersenyum. Bagus, kalau begitu mari kita semua pergi ke benua master surgawi bersama-sama. Seru Yang Xiaotian sambil tertawa, lalu ia mengemudikan perahu Hanhai menuju benua master surgawi. Benua master surgawi, yang terletak di bagian tenggara domain kekacauan, segera ditemukan oleh Yang Xiaotian dan rekan-rekannya setelah penyelidikan singkat. Domain Chaos bahkan lebih luas daripada domain surgawi, tetapi untungnya, pintu masuk jalur spasial tidak jauh dari benua master surgawi. Dengan kecepatan perahu Hanhai, diperkirakan akan memakan waktu sekitar 1 bulan untuk tiba. Setibanya di benua surgawi, hari masih pagi. Sinar matahari lembut, memancarkan cahaya lembut ke seluruh daratan. Dari kejauhan, benua master surgawi diselimuti warna keemasan, penuh dengan vitalitas. Yang Xiaotian menyimpan kapal terbang itu, dan kemudian dia, bersama Meng Bingsui dan yang lainnya, melayang ke benua master surgawi dan terbang menuju kerajaan naga. Ada negara pedang di benua leluhur iblis, raksasa yang tak terbantahkan, tetapi saat ini kerajaan naga hanyalah kekaisaran biasa-biasa saja di benua master surgawi. Sekte dan harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur naga alam surgawi Ao Su berada di kerajaan naga. Kerajaan naga, gumam Yang Xiaotian. Setelah beberapa hari perjalanan, Yang Xiaotian dan teman-temannya akhirnya tiba di kerajaan naga. Kerajaan naga, yang pernah terkenal di domain kekacauan, setelah jutaan tahun, telah merosot secara signifikan. Saat Yang Xiaotian melewati beberapa kota di kerajaan naga, ia melihat jalan-jalan yang jarang penduduknya dan hampir tidak ada perusahaan besar di kedua sisi. Selain itu, kendaraan mewah tidak lagi terlihat di jalan. Meskipun mereka telah mengetahui keadaan terkini kerajaan naga sebelum tiba, pemandangan kemundurannya masih cukup menggerakkan Yang Xiaotian. Di masa lalu, kerajaan naga, melalui leluhur naga Ao Su, pernah menonjol di domain kekacauan dan merupakan kekaisaran utama di benua master surgawi, tetapi sekarang telah merosot ke keadaan seperti itu. Jika terus merosot, negara itu mungkin tidak layak lagi menyandang gelar kekaisaran. Jika tidak bisa disebut kekaisaran dan direduksi menjadi sekadar kerajaan, itu akan menjadi aib yang sangat besar. Jika leluhur naga Ao Su tahu tentang keadaan kerajaan naga saat ini, kemungkinan besar dia akan sangat kecewa. Setelah kematian Ao Su, benua naga leluhur alam surgawi masih memiliki banyak leluhur naga yang mendukungnya, mencegah kehancuran total, tetapi kerajaan naga tidak memiliki dukungan semacam itu. Master Sekte Naga Bintang terlalu percaya diri, berani menerima tantangan dari Master Sekte Iblis Surgawi. Sekarang dia sudah dipenggal, dan mereka bahkan tidak membiarkan tubuhnya utuh. Sekarang Sekte Naga Bintang tidak memiliki ketua sekte, mungkin akan ada perselisihan internal. Menurutmu, tetua mana yang akan menjadi ketua Sekte Naga Bintang berikutnya? Seharusnya Hu Zonglai. Dari semua tetua di Sekte Naga Bintang, Hu Zonglai adalah yang paling kuat, dan dia juga tetua agung. Namun, meskipun Hu Zonglai kuat, dia sangat cabul. Jika dia mengambil alih Sekte Naga Bintang, sekte itu tidak akan ada harapan lagi, dan mungkin tidak akan lagi dianggap sebagai sekte kelas 3. Saat melewati suatu kota, Yang Xiaotian mendengar sekelompok pakar sekte tengah mendiskusikan masalah Sekte Naga Bintang dan dia pun terkejut. Sekte yang didirikan Ao Su tidak lain adalah Sekte Naga Bintang. Ao Su adalah leluhur Sekte Naga Bintang. Sekte Naga Bintang pernah menjadi sekte terkuat di Kerajaan Naga, yang pernah memerintah Kerajaan Naga. Akan tetapi, seiring jatuhnya Ao Su, Sekte Naga Bintang mengalami kemunduran, dan penguasa Kerajaan Naga berpindah tangan beberapa kali, kini wilayah tersebut dikuasai oleh leluhur keluarga Liang dari Kerajaan Naga. Mendengar sekelompok pakar sekte mendiskusikan masalah-masalah Sekte Naga Bintang, Yang Xiaotian melangkah maju, memberikan beberapa batu roh surgawi kepada mereka, dan bertanya tentang Sekte Naga Bintang. Melihat Yang Xiaotian membagikan ratusan batu roh surgawi sekaligus, mereka sangat tercengang. Setelah menerima batu roh surgawi,
mereka mengobrol tanpa henti dengan Yang Xiaotian tentang masalah Sekte Naga Bintang. Namun, saat mereka memperkenalkan Sekte Naga Bintang kepada Yang Xiaotian, tatapan mereka tanpa sadar tertuju pada Meng Bingsui. Setelah melayang sekali, mereka melirik kedua kalinya, dan ketiga kalinya. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak semakin takjub. Setelah perkenalan, seorang pakar sekte berkata, "Bolehkah saya tahu apa hubungan Tuan Muda dengan Sekte Naga Bintang? Apakah Anda berencana mengunjungi Sekte Naga Bintang? Sekte Naga Bintang pada akhirnya akan runtuh, jika Anda memiliki hubungan dengan Sekte Naga Bintang, sebaiknya Anda putus saja." Untuk menghindari mengundang bencana, Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku mengerti, terima kasih atas sarannya." Kemudian, ia dan Meng Bingsui, beserta beberapa orang lain dari kelompok Raja Pembunuh Dewa, pergi. Setelah Yang Xiaotian dan kelompoknya pergi, mereka masih tidak dapat mengalihkan pandangan. Wanita ini, aku tidak tahu siapa dia, tapi dia terlihat jauh lebih cantik daripada permaisuri kerajaan naga kita. Tidak hanya dibandingkan dengan permaisuri kerajaan naga kita, dia jauh lebih cantik daripada Dewi Lisuan dari Sekte Master Surgawi. Sekte Master Surgawi, sekte nomor satu di benua Master Surgawi, dan Dewi Lisuan diakui sebagai keindahan teratas di benua Master Surgawi. Jika wanita secantik itu pergi ke Sekte Naga Bintang, dan Tetua Agung Hu Zonglai dari Sekte Naga Bintang melihatnya, aku khawatir dia akan dihancurkan oleh Hu Zonglai. Seseorang mengungkapkan kekhawatirannya dengan cemas. Kita harus memikirkan diri kita sendiri terlebih dahulu, apakah kita bisa bergabung dengan keluarga Liang dari Kerajaan Naga dan menjadi tamu undangan. Baru-baru ini, keluarga Kekaisaran, keluarga Liang dari Kerajaan Naga, sedang merekrut para ahli. Banyak orang datang ke Kerajaan Naga untuk menghadiri evaluasi keluarga Liang, berharap menjadi tamu terafiliasi keluarga Liang. Sekarang keluarga Liang telah mengendalikan Kerajaan Naga, menjadi tamu istimewa tentu saja berarti menerima perlakuan istimewa. Sementara Yang Xiaotian dan Meng Bingsui sedang menuju ke Sekte Naga Bintang, Hu Zonglai dan sekelompok tetua Sekte Naga Bintang berkumpul di aula besar Sekte Naga Bintang, mendiskusikan masalah penunjukan Master Sekte berikutnya. Ketua Sekte kita telah gugur, Sekte Naga Bintang tak akan pernah tanpa pemimpin seharipun. Aku mengusulkan agar Wang Qian, keponakan Ketua Sekte kita, mengambil alih Sekte Naga Bintang kita, usul Tetua Sekte Deng Fang. Wang Qian yang disebutkannya memang putri dari Master Sekte Naga Bintang sebelumnya. Hu Zonglai terkekeh mendengarnya, tatapannya menyapu dada indah Wang Qian sambil mencibir, gadis ini, selain tubuhnya, tidak punya kekuatan maupun gengsi. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk memimpin Sekte Naga Bintang kita? Jika kita harus memilih seorang Master Sekte, tentu saja haruslah seseorang yang memiliki kekuatan yang kuat. Aku, Hu Zonglai, mencalonkan diri sebagai Ketua Sekte Naga Bintang berikutnya, jika ada yang tidak setuju, silakan menantangku. Mendengar kata-kata Hu Zonglai, wajah Wang Qian berubah pucat pasi karena marah. Saya juga berpikir Penatua Hu adalah kandidat yang paling cocok untuk menjadi Master Sekte berikutnya dari Sekte Naga Bintang kita, Penatua lainnya angkat bicara setuju. Setelah itu, beberapa tetua lainnya angkat bicara setuju. Wang Qian berkata dengan marah, aku tidak setuju. Siapapun bisa dipilih, tapi bukan Hu Zonglai. Jika Hu Zonglai mengambil alih Sekte Naga Bintang, sekte kita pada akhirnya akan hancur di tangannya. Hu Zonglai tertawa dan berkata, kau tidak setuju. Kalau begitu aku akan membuatmu setuju. Setelah itu, ia tiba-tiba mencakar dada Wang Qian. Bab 1019, tak bermoral Wang Qian tidak menyangka Hu Zonglai akan tiba-tiba menyerangnya. Dan dengan kecepatan yang begitu ekstrim, dia tidak dapat bereaksi tepat waktu sebelum tangannya meraih titik vital di dadanya. Wajah Wang Qian kehilangan semua warnanya. Dia ingin mundur karena terkejut, tetapi sudah terlambat. Tepat saat tangan Hu Zonglai hendak mencengkeram titik vitalnya, tiba-tiba, seberkas ki pedang merobek aula besar dan menebas Hu Zonglai, itu adalah tetua Deng Fang yang sedang melancarkan gerakannya. Melihat hal ini, Hu Zonglai tidak ambil pusing dengan Wang Qian dan, dengan gerakan telapak tangannya ke belakang, menghamburkan ki pedang Deng Fang, lalu mengulurkan tangan untuk menangkap Deng Fang. Seketika itu juga, keduanya saling bertukar pukulan di dalam aula besar. Meski keduanya merupakan pembangkit tenaga Kaisar Surgawi, Hu Zonglai berada di puncak akhir 10 lapisan Kaisar Surgawi, sedangkan Deng Fang hanya berada di tahap awal 10 lapisan. Oleh karena itu, Deng Fang dengan cepat ditekan oleh Hu Zonglai dan dipaksa untuk terus mundur. Pada akhirnya,
Deng Fang terkena pukulan telapak tangan Hu Zonglai di dada, terpental dan jatuh keluar aula besar. Wang Qian yang panik segera melompat ke sisi Deng Fang dan membantunya berdiri, tetua ketiga. Sekte Naga Bintang kini hanya memiliki 9 tetua agung yang tersisa. Di bawah Master Sekte, ada 9 tetua, dengan Hu Zonglai sebagai yang terkuat, dikenal sebagai tetua agung, sementara Deng Fang adalah tetua ketiga. Deng Fang menelan seteguk air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat, menatap Hu Zonglai dengan geram, dan berkata, Hu Zonglai, meskipun kau kuat, Sekte Naga Bintang bukanlah tempat yang tepat bagimu untuk bertindak gegabah. Mimpimu menjadi Master Sekte Naga Bintang, angan-angan belaka. Kecuali kalau kau menguasai seni Naga Bintang atau teknik naga awal kuno. Awalnya, Aosu menetapkan aturan bahwa hanya mereka yang memiliki jiwa bela diri klan panjang tingkat 14 dan telah mengolah teknik naga awal kuno yang dapat menjadi Master Sekte dari Sekte Naga Bintang, menguasai Sekte Naga Bintang, tetapi karena para jenius dengan jiwa bela diri klan panjang tingkat 14 sangat langka, aturan tersebut kemudian diubah untuk memperbolehkan mereka yang telah mengolah seni Naga Bintang. Seni Naga Bintang juga diciptakan oleh leluhur Aosu, tetapi persyaratan untuk mengolah seni Naga Bintang jauh lebih rendah dibandingkan dengan mengolah teknik naga awal kuno. Seni Naga Bintang. Hu Zonglai mencibir. Saat ini, belum ada seorang pun di seluruh sekte yang berhasil menguasai seni Naga Bintang, apalagi teknik naga awal kuno. Karena belum ada yang punya. Kalau begitu, mari kita putuskan berdasarkan kekuatan. Setelah berkata demikian, dia mendekati Deng Fang dan Wang Qian, sambil menambahkan, jika kalian memilihku sebagai ketua sekte, aku tentu tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil. Sudah kubilang, keinginanmu untuk menjadi master sekte itu delusi. Teriak Deng Fang marah. Hu Zonglai, jangan pikir aku tidak tahu bahwa selama bertahun-tahun ini, kau telah berkolusi dengan orang-orang dari sekte Yin mendalam, menggelapkan sumber daya kultivasi sekte. Para tetua lainnya saling bertukar pandang. Mendengar ini, niat membunuh terpancar di mata Hu Zonglai. Memfitnah. Keras kepala sampai akhir, kalau memang ini yang kau inginkan, jangan salahkan aku karena mengabaikan masa lalu kita. Katanya, lalu tangannya berubah menjadi cakar dan mencakar kepala Deng Fang. Jelas, Deng Fang tahu terlalu banyak tentang kolusinya dengan Sekte Yin mendalam, dan Hu Zonglai ingin membungkamnya untuk selamanya. Tepat saat cakar Hu Zonglai hendak mencengkeram kepala Deng Fang, pada saat itu, sebuah jejak tinju emas melayang di udara, dan dari dalam jejak tinju naga emas, seekor naga emas muncul. Naga emas meraung. Tinju naga emas. Wajah Hu Zonglai tiba-tiba berubah, dan dia beralih dari cakar ke tinju, membalas dengan pukulan. Meski begitu, ia tetap terlempar dari udara dan menghantam pilar di aula besar, menyebabkan pilar itu retak, menghamburkan batu dan puing kemana-mana. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba itu membuat semua orang tercengang. Saat mendongak, mereka melihat seorang pemuda berpakaian biru mendekat dari jauh, melangkah di udara, diapit oleh sekelompok orang termasuk seorang wanita sangat cantik yang mengenakan pakaian salju es. Meskipun Sekte Naga Bintang telah melemah, ia masih memiliki batasan-batasan yang ditetapkan oleh makhluk-makhluk kuat kuno dan bahkan lebih kuno dari Sekte Naga Bintang, namun pemuda berbaju biru ini dan rekan-rekannya dapat dengan mudah melewati batasan-batasan ini dan berjalan menuju aula besar. Seluruh aula tercengang, tidak mengerti bagaimana pemuda berbaju biru itu bisa lolos dari serangan terlarang ini. Pendatang baru itu tidak lain adalah Yang Xiaotian dan teman-temannya. Kemunculan Yang Xiaotian dan rekan-rekannya membuat para pengikut Sekte Naga Bintang khawatir, karena puluhan ribu pengikut berhamburan keluar dari berbagai puncak gunung. Akan tetapi, keempat penyihir iblis itu hanya melirik para pengikut Sekte Naga Bintang tersebut, dan bagaikan roh yang kerasukan, mereka semua diliputi rasa dingin, tidak berani maju. Dalam sekejap mata, Yang Xiaotian dan teman-temannya telah mencapai aula. Melihat Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tiba, Hu Zonglai tak kuasa menahan diri untuk menatap Yang Xiaotian dengan heran sekaligus marah. Siapa kau? Bagaimana kau tahu jejak tinju naga emas? Jejak tinju naga emas merupakan teknik rahasia dari Sekte Naga Bintang, yang hanya diturunkan pada Master Sekte berikutnya, tetapi sejak beberapa pendahulu, tak seorang pun berhasil mengolah jejak tinju naga emas. Pada saat ini, Deng Fang juga berdiri, menatap Yang Xiaotian dengan keheranan dan kecurigaan, bersama dengan beberapa tetua lainnya. Akan tetapi, saat Hu Zonglai melihat sekilas Meng Bingsui di samping Yang Xiaotian, dia menelan ludah dengan susah payah. Bahkan Wang Qian, saat melihat wajah Meng Bingsui, merasakan seluruh aula menjadi cerah.
Siapa aku? Itu bukan urusanmu. Apakah kamu Hu Zonglai? Tanya Yang Xiaotian dengan tatapan dingin. Saya Hu Zonglai, jawab Hu Zonglai, merasa terintimidasi oleh tatapan dingin Yang Xiaotian. Pada saat itu, Yang Xiaotian mengusir seseorang. Melihat orang yang diusir Yang Xiaotian, semua orang tersentak, putra suci iblis surgawi. Orang itu memang putra dewa dari sekte setan surgawi. Yang Xiaotian menatap Hu Zonglai dengan dingin, dalam perjalanan ke sini, aku bertemu putra suci iblis surgawi ini. Dia bilang pertempuran antara Master Sekte Wang dan Master Sekte Iblis Surgawi adalah jebakan yang kau pasang. Dia juga mengatakan bahwa alasan mengapa Master Sekte Wang begitu mudah dibunuh oleh Master Sekte Iblis Surgawi adalah karena selama bertahun-tahun, kau telah memberikan ramuan kultivasi Master Sekte dengan racun 7 ilusi. Wajah Hu Zonglai menjadi pucat. Sebagai tetua agung dari Sekte Naga Bintang dan ahli alkimia nomor 1 di sekte tersebut, yang mengendalikan semua produksi ramuan, racun 7 ilusi yang tak berwarna dan tak berasa memang merupakan sesuatu yang telah ia tambahkan ke dalam ramuan budidaya Master Sekte. Racun 7 ilusi ini tidak terdeteksi, dan tidak akan ada masalah selama kultivasi normal, tetapi halusinasi akan muncul selama pertempuran putus asa. Selain itu, kau berjanji kepada Master Sekte Iblis Surgawi bahwa jika Master Sekte Wang meninggal, kau akan mengambil alih Sekte Naga Bintang dan memberikan vena inti bumi kepada Sekte Iblis Surgawi untuk ditambang. Raut wajah Hu Zonglai berubah drastis sekali lagi, omong kosong. Kau mengarang cerita. Wang Qian, Deng Fang, dan yang lainnya melotot ke arah Hu Zonglai dengan amarah yang amat sangat, bahkan para tetua lainnya pun menatap Hu Zonglai dengan geram. Tiba-tiba, tinju Hu Zonglai melesat dengan ganas ke arah Yang Xiaotian, raut wajahnya menunjukkan kebencian, bocah nakal, ini masalah Sekte Naga Bintang, tidak ada hubungannya denganmu. Melihat tinju Hu Zonglai melayang ke arahnya, Yang Xiaotian pun melancarkan pukulan dahsyatnya. Saat kekuatan tinju Yang Xiaotian meledak, ribuan naga surgawi membubung tinggi, kekuatan naga itu luas dan dahsyat. Di tengah suara dentuman besar itu, Hu Zonglai terlempar bagaikan layang-layang yang talinya putus, menghantam batu-batu gunung di luar aula, menggeser batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Teknik naga awal kuno, teriak Wang Qian, Deng Fang, dan yang lainnya saat mereka melihat segudang naga surgawi mengelilingi Yang Xiaotian. Hu Zonglai, tergeletak di antara tumpukan batu, juga meludahkan seteguk darah, menatap pemuda berpakaian biru yang tiba-tiba muncul dengan kaget dan tak percaya. Orang sepertimu, yang mendambakan posisi Master Sekte dan mencelakai sesama anggota Sekte, tidak punya belas kasih dan kebenaran, kamu pantas mati. Kata Yang Xiaotian dingin. Bab 1020, semua dipinjam dan tak dikembalikan. Merasakan niat membunuh yang kuat dari Yang Xiaotian, Hu Zonglai tak dapat menyembunyikan keterkejutan dan kepanikannya, ia pun bergegas melarikan diri. Akan tetapi, saat dia hendak melarikan diri tanpa mempedulikan apapun, dia melihat Yang Xiaotian melambaikan tangannya dengan santai, pedang Qi merobek kehampaan, dan seketika itu juga mengenai tubuh Hu Zonglai. Pedang Qi menembus punggung Hu Zonglai dan kemudian keluar melalui dadanya, menghantam puncak gunung yang jauh. Puncak gunung itu diledakkan, dan Hu Zonglai jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Hu Zonglai tergeletak di tanah, tidak mampu menyembunyikan ketakutan dalam ekspresinya, mulutnya berusaha mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya, dia tidak mengeluarkan suara apapun, lalu dia berhenti, tidak bernapas lagi. Wang Qian, Deng Fang, dan yang lainnya menatap mayat Hu Zonglai dengan heran, dan pada saat yang sama teringat pada pedang Yang Xiaotian barusan, mereka semua terkejut. Apakah itu domain pedang di alam pencapaian agung? Tampaknya di kerajaan naga mereka, belum ada seorang pun yang berhasil menguasai domain pedang hingga alam prestasi agung, bukan? Bahkan bukan penguasa negara mereka saat ini. Yang Xiaotian menoleh dan melihat. Deng Fang tersadar dari lamunannya, lalu menghampiri Yang Xiaotian dan bersujud di tanah dengan gembira. Deng Fang memberi hormat kepada Master Sekte. Para tetua lainnya dan Wang Qian juga terbangun dari keterkejutan mereka dan bersujud satu demi satu, memberikan salam hormat ke arah Yang Xiaotian. Semua orang sangat bersemangat. Melihat semua orang memberi salam dan memanggilnya Master Sekte, Yang Xiaotian ragu sejenak, lalu menyuruh semua orang berdiri. Deng Fang dan yang lainnya bangkit, masih dipenuhi kegembiraan. Setelah itu, Yang Xiaotian meminta Deng Fang dan yang lainnya untuk menangani mayat Hu Zonglai. Putra suci iblis surgawi dibanting ke tanah oleh Yang Xiaotian, kepalanya pecah dan merasa terkejut sekaligus marah, dia melirik mayat Hu Zonglai dan melotot ke arah Yang Xiaotian,
lebih baik kau lepaskan aku, kalau tidak, guruku pasti akan memimpin 18 dewa perang dan menginjak-injak Sekte Naga Bintang. Kalau begitu aku akan menunggu. Yang Xiaotian berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh dan dengan satu serangan telapak tangan, dia menghantam putra suci iblis surgawi ke tanah, meninggalkannya setengah mati sebelum Wang Qian melemparkannya ke penjara Sekte Naga Bintang. Melihat putra suci iblis surgawi diremukkan hingga setengah mati, Deng Fang dan yang lainnya gemetar ketakutan. Kekuatan Master Sekte Iblis Surgawi sungguh mengerikan, dan jika ia tahu muridnya telah diremukkan hingga setengah mati dan dipenjara di penjara Sekte Naga Bintang, ia pasti akan murka. Kemudian, Yang Xiaotian menyuruh Deng Fang menyiapkan akomodasi untuk dirinya dan yang lainnya, dan Deng Fang segera secara pribadi menyiapkan beberapa istana terbaik di Sekte untuk Yang Xiaotian. Melihat istana-istana terbaik Sekte Naga Bintang yang telah dipersiapkan Deng Fang untuk mereka, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya. Meskipun ini adalah istana-istana terbaik Sekte Naga Bintang, istana-istana itu jauh dari sebanding dengan rumah gua yang pernah ia tinggali di rumah Dewa Langit dan Bumi. Mereka tidak hanya sedikit, tetapi sangat kurang. Melihat ekspresi wajah Yang Xiaotian, Deng Fang merasa sangat malu. Master Sekte, ini sudah merupakan istana terbaik di Sekte Naga Bintang kita. Tidak apa-apa, Yang Xiaotian melambaikan tangannya dan berkata, kamu urus urusanmu dulu, lalu kembali lagi nanti dan bawa aku ke aula penyimpanan kitab suci Sekte. Meskipun dia telah mengetahui dari kesadaran terfragmentasi naga primordial Aosu bahwa dia telah meninggalkan sebuah sekte dan harta karun di kerajaan naga, dia tidak mengetahui lokasi pasti harta karun tersebut, oleh karena itu, dia ingin memeriksa kitab suci sekte tersebut. Baik, Ketua Sekte. Deng Fang menjawab dengan hormat, membungkuk, lalu mundur. Tidak lama kemudian, Deng Fang datang dan kemudian secara pribadi memimpin Yang Xiaotian dan Meng Bingsui ke aula penyimpanan kitab suci Sekte Naga Bintang. Aula penyimpanan kitab suci Sekte Naga Bintang memang megah, didirikan di tengah puncak gunung yang besar, sangat megah. Namun, ketika Yang Xiaotian memasuki aula penyimpanan kitab suci, ia mendapati banyak rak buku di dalamnya kosong melompong dan tidak banyak buku. Sekilas, setiap rak buku tampak sama. Yang Xiaotian mengerutkan kening. Deng Fang merasa agak malu dan menjelaskan, Master Sekte, selama bertahun-tahun, aula penyimpanan kitab suci Sekte kami sering dirampok, sehingga banyak buku teknik kultivasi dan keterampilan unik telah dicuri. Yang Xiaotian terkejut mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya Sekte Naga Bintang berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk daripada yang dibayangkannya, bahkan buku teknik kultivasi dan keterampilan unik mereka dicuri. Bagaimana para murid seharusnya berkultivasi atau berkembang? Teknik kultivasi dan keterampilan yang unik menjadi dasar pengembangan sekte. Tanpa mereka, sekte itu bagaikan rumput liar yang hanyut. Di mana semua buku yang berhubungan dengan leluhurmu? Tanya Yang Xiaotian. Deng Fang dengan cepat menjawab, di lantai 2. Dia kemudian buru-buru membawa Yang Xiaotian ke bagian terdalam rak buku di lantai 2. Namun, di rak buku yang luas itu, hanya ada beberapa buku yang diletakkan. Sementara rak buku lain berisi puluhan atau ratusan buku, rak di depan mereka ini hanya berisi 3 buku, jumlah yang sangat sedikit. Yang Xiaotian menatap 3 buku yang berdiri sendiri di rak dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah hanya 3 buku ini yang berhubungan dengan leluhurmu? Deng Fang bergumam, dulu rak buku ini juga berisi puluhan buku, tetapi selama bertahun-tahun, beberapa di antaranya dicuri, dan yang lainnya dipinjam oleh keluarga Liang dari kerajaan naga dan sekte Yin mendalam. Dipinjam. Ekspresi Yang Xiaotian menjadi gelap, dan belum dikembalikan. Mereka belum kembali. Deng Fang menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Yang Xiaotian. Raja pembunuh dewa dan iblis tua berambut merah saling bertukar pandang. Setan tua berambut merah terkekeh dan berkata, kita tahu tentang yang dipinjam, tapi apakah kita tahu siapa yang mencuri buku-buku itu? Deng Fang berkata dengan suara rendah, beberapa dari mereka adalah murid sekte Master Surgawi, beberapa dari kota Kaisar Hitam. Tak lama setelah buku panduan keahlian surgawi naga bintang milik Sekte Naga Bintang dicuri, seorang murid Sekte Master Surgawi, Duan Shao, pernah menggunakan keahlian surgawi naga bintang milik Sekte Naga Bintang kita. Master Sekte Wang telah pergi ke Sekte Master Surgawi untuk berdebat, menuntut Duan Shao untuk mengembalikan buku panduan keterampilan surgawi naga bintang, tetapi dia dan gurunya memukuli Master Sekte Wang. Mereka bahkan mengatakan, pada titik ini, Deng Fang berhenti sejenak. Katakan apa? Tanya Yang Xiaotian dengan suara berat.
Mereka mengklaim bahwa buku panduan keterampilan surgawi naga bintang adalah ciptaan mereka sendiri dan jika para pengikut sekte naga bintang berani membuat masalah yang tidak perlu di sekte master surgawi lagi, mereka akan mematahkan kaki para pengikut kami dan merusak dantian serta pembuluh surgawi mereka, pungkas Deng Fang. Ekspresi Yang Xiaotian berubah dingin. Kemudian, Yang Xiaotian bertanya lebih lanjut tentang murid-murid sekte lain yang datang untuk mencuri, dan dia mencatatnya satu persatu. Setelah itu, Yang Xiaotian mulai melihat-lihat 3 buku sepi di depan rak buku lantai 2. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian selesai membolak-baliknya. Ketiga buku ini hanyalah buku-buku yang pernah dibaca dengan teliti oleh naga primordial Aosu sebelumnya, dengan beberapa tempat ditandai tetapi tidak memiliki nilai referensi apapun bagi Yang Xiaotian dalam usahanya mencari harta karun. Bawa aku ke gudang harta karun sekte naga bintang, kata Yang Xiaotian kepada Deng Fang. Tanpa berani menentang, Deng Fang segera memimpin Yang Xiaotian dan yang lainnya menuju gudang harta karun sekte naga bintang. Namun, setelah mereka membukanya, mereka melihat bahwa brankas itu sepenuhnya kosong, apalagi harta karun langit dan bumi, hanya ada sedikit batu roh surgawi. Beberapa obat surgawi bahkan berumur 1.000.000 tahun, dengan yang tertua berumur 1.000.000 tahun dan hanya sedikit tanaman yang berumur 1.000.000 tahun. Sisanya berumur ratusan ribu tahun, jauh dari memiliki obat surgawi yang berumur 10 juta tahun, bahkan 2 juta tahun pun tidak. Di sudut terdapat tumpukan artefak surgawi berkualitas buruk, yang praktis tidak dapat dibedakan dari besi tua. Yang Xiaotian merasakan beban berat di hatinya. Sekte Naga Bintang tidak memiliki buku teknik kultivasi, tidak ada keterampilan unik, dan sekarang, bahkan beberapa batu roh kelas surgawi pun tidak ada. Tanpa batu roh surgawi, bagaimana mungkin sebuah sekte dapat membiayai pengeluaran sehari-harinya?